Kau benar-benar lancang. Ini adalah kursi sang tertinggi. Posisi yang bahkan Raja Jiangnan tidak berhak untuk mendudukinya. Turun sekarang. Atau kalau tidak, aku akan membuat seluruh klanmu dieksekusi. Aku akan duduk di sini hari ini. Dan melihat siapa yang bisa memaksaku untuk bangkit. Kau mencari mati bunuh dia. Seekor kunang-kunang berani menyaingi bulan yang terang. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengintimidasi? Jenderal ilahi, dia hanyalah orang kasar, menantu numpang yang tidak berguna. Lantas kenapa jika dia bisa bertarung? Kau memimpin ratusan ribu pasukan di Jiangnan, dan memimpin para ahli dari 100 aliran. Statusmu sangat agung. Untuk menghadapi orang tanpa latar belakang ini, akan semudah membalikan telapak tangan. Nah, kau memang cukup terampil dalam bertarung. Tapi di dunia ini apa yang bisa dicapai hanya dengan kekuatan? Jika aku memberikan satu perintah saja, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh Jiangnan. Namun mengingat kemampuan bela dirimu yang luar biasa, minta maaflah padaku, dan jadilah letnan di pasukanku. Dan aku akan mengampuni hidupmu. Kau tidak layak. Kalau begitu kau sedang mencari kehancuranmu sendiri. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Bagus, di mana para ahli dari 100 aliran di Jiangnan? Kepala keluarga Liu ada di sini. Kepala keluarga Wan ada di sini. Kepala keluarga Lin ada di sini. Keluarga Li saya juga bergabung. Hari ini aku Jenderal Ilahi, memerintahkan 100 aliran untuk melakukan blokade Jiangnan dan memasukkan orang ini ke dalam daftar hitam. Keluarga Liu setuju. Keluarga Lin setuju. Keluarga Li setuju. 100 aliran benar-benar telah bergerak. Situasi seperti ini jarang terlihat di Jiangnan dalam satu abad. Lu Yuan, karena telah menyinggung 100 aliran Jiangnan, setelah hari ini, kau tidak akan bisa melangkah satu langkah pun di wilayah ini. Dengan kata lain, kau sudah mati. 100 aliran Jiangnan. Menantu yang tidak berharga sepertimu tidak akan pernah bisa memahami arti dan bobot sebenarnya dari kata-kata itu. Kalau begitu aku akan berbaik hati dan memberitahumu sendiri. 100 aliran Jiangnan, mereka mencakup semua pemimpin industri di seluruh wilayah Jiangnan. Begitu kau menyinggung kekuatan sebesar itu, kau bahkan tidak akan bisa mencari makan dengan mengemis di jalanan. Menantu numpang keluarga lu kali ini benar-benar tamat. Lu Yuan, berhentilah bersikap sok benar. Masalah sudah sampai pada titik ini. Kau harus segera meminta maaf kepada semua orang. Mungkin dengan begitu kau masih bisa menyelamatkan dirimu. Sudah kukatakan, mereka tidak layak. Kau punya nyali yang besar, nak. Keluarga Lin saya telah mendominasi Jiangnan selama 1 abad. Akar kami tertanam dalam, dan kami menguasai miliaran modal. Kau pikir kau siapa? Berani membual di sini. Keluarga Liu saya memiliki anak didik yang tersebar di seluruh Jiangnan. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Keluarga Lin. Keluarga Liu. Berbagai sek di Jiangnan. Apa yang kalian semua kumpulkan di sini? Beraninya kalian menggonggong seperti anjing di hadapanku. Kau kurang ajar. Sangat sombong. Kau benar-benar ingin mati. Lu Yuan, kau sudah mati. Di seluruh wilayah Jiangnan, selain Raja Jiangnan yang agung, tidak ada yang mungkin bisa selamat dari serangan gabungan berbagai sekte. Tidak ada yang akan diampuni. Raja Jingnan, dia bukan apa-apa di hadapan tuanku. Kurang ajar. Orang macam apa Raja Jiangnan itu untuk dibicarakan oleh pemain sandiwara sepertimu? Karena kalian semua sangat memuja Raja Jiangnan, panggil dia ke sini sekarang. Ya. Liu Daoming, datanglah ke perjamuan kehormatan dalam 3 menit. Jika tidak gelar Raja Jingnan, akan berpindah tangan. Sombong sekali bualannya. Dengan statusnya Raja Jingnan, adalah orang yang bisa dia panggil sesuka hati. Menantu numpang keluarga lu itu, bukankah dia sedang menggali kuburannya sendiri? Dia sudah tamat. Lu Yuan, kau benar-benar telah menemukan anjing yang baik. Kau bahkan berani mengajak Raja Jiangnan. Kau sedang bermain api. Kalianlah yang sedang bermain api. 3 menit. Setelah 3 menit, kalian semua akan dilalap oleh api kalian sendiri. Aku pikir kau punya bakat yang nyata. Ternyata kau hanyalah seorang penipu. Sayang sekali. Di bawah serangan berbagai sekte, kau si mulut besar yang bejat. Kemungkinan besar akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pertunjukan ini harus berakhir sekarang. Lu Yuan, masalah sudah sampai pada titik ini. Kau harus segera meminta maaf kepada semua orang. Mungkin kau masih bisa menemukan jalan keluar. Bahkan jika kau masih sama sekali tidak percaya padaku sekarang, apalagi yang perlu kita bicarakan? Kau, sudahlah kakak, dia sudah tidak bisa tertolong. Mengapa membuang napas pada orang seperti dia? Beberapa orang memang terlahir rendah, berani bertindak gegabah di acara mulia. Perjamuan kehormatan ini benar-benar tidak masuk akal. Di dunia ini, tidak ada orang yang terlahir rendah. Kalian semualah yang memandang rendah orang lain dari ketinggian. Sombong dan angkuh, tanpa mengetahui seperti apa naga yang sebenarnya. Iye, lihat ini mantan suamimu. Pecundang yang membual dan tidak berguna. Biar ku beritahu. Pecundang tetaplah pecundang. Bahkan jika kau terbang ke dahan tertinggi, kau tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Bukankah kau tadi akan memanggil Raja Jiangnan?
Di mana dia? Di mana dia? Kedokmu sudah terbongkar sekarang. Tidak bisa menyelesaikannya bukan? 10 detik. Setelah 10 detik, kalian secara alami akan mengetahui hasilnya. Masih berakting. Apa yang kau pamerkan? Jenderal Ilahi, perjamuan akan segera dimulai. Jika kita mengganggu sosok penting itu tidak akan berakhir baik. Seseorang, mobilisasi pasukan untukku. Bawa orang kurang ajar ini ke dalam tahanan. Mari kita lihat siapa yang berani. Bawahan menyambut Anda, Tuanku. Salam Raja Jiangnan. Salam Raja Jingnan. Tuanku, Mengapa Anda datang lebih awal? Jika aku tidak datang sekarang, perjamuan ini pasti sudah hancur. ini adalah ketidakmampuan hamba, Tuanku. Membiarkan hama rendahan menyusup ke dalam gala. Hamba menunggu hukuman Anda. Kau memang pantas mendapatkannya. Lu Yuan di bawah perintah blokade yang dikeluarkan terhadapmu. Kau mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Namun sekarang, karena Raja Jiangnan ada di sini, kau pasti akan menemui akhir yang menyedihkan. Lu Yuan, keadaan sudah menjadi seperti ini, dan kau masih menolak untuk menundukkan kepalamu. Apakah kau menyadari nasib yang menantimu? Setelah menyinggung tokoh-tokoh yang begitu kuat, aku tahu kau selalu ingin pamer. Tapi jika kau berpikir bahwa aksi mencari perhatian seperti itu akan menarik perhatianku, kau sangat keliru. Orang sepertimu hanya membuatku jijik. Aku tidak menyangka kau sedewasa ini. Yu, ayo pergi. Liu Daoming. Segera ke sini. Orang gila ini. Kau benar-benar berani memerintah Raja Jingnan. Kau mencari mati. Nak, kau tamat. Raja Jiangnan berstatus begitu mulia, dan kau berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Kau ingin mati. Raja Jiangnan Liu Daoming. Memberikan hormat tuanku. Apa latar belakang menantu tidak berguna ini? Bahkan Raja Jiangnan telah berlutut di hadapannya. Apa yang terjadi? Kakak, apakah kita sedang bermimpi? Raja Jingnan benar-benar memberikan hormat kepada bajingan itu. Mungkinkah bahwa semua yang dikatakannya adalah benar? Bawahan ini pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda atas kejadian hari ini tuanku. Apa yang masih kalian lakukan berdiri di sana? Kemari dan mohon pengampunan dari tuan. Raja Jiangnan, Anda pasti salah paham bukan? Lu Yuan hanyalah menantu numpang yang tidak berguna, bukan seseorang yang berstatus mulia. Jangan tertipu olehnya. Kau pikir kau siapa? Berani memerintahku? Kurang ajar. Tuanku, Dialah yang menyebarkan perselisihan malam ini, menyebabkan kami menyinggung pria ini. Bawahan akan menghancurkan keluarga Li sekarang juga. Tuanku, sampaikan perintah untuk membasmi keluarga Li segera. Prajurit, tuanku jangan. Serut anak ini pergi. Tidak, tuanku. Tuan, mohon duduk dan bicaralah. Bukankah kau baru saja bilang ingin memblokadeku? Itu hanya lelukon. Cukup mudah untuk menenangkanku. Tolong katakan padaku. Kalian semua. Akhiri hidup kalian sendiri di sini. Dan aku mungkin akan membiarkan masa lalu berlalu. Apa Tuan Lu? Anda tidak sedang bercanda bukan? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Memaksa para kepala 100 aliran untuk bunuh diri di tempat. Bukankah itu terlalu tirani? Jangan memancing kemarahanku. Senyo, beraninya kau berbicara seperti itu kepada tuanmu. Tuanku, saya sudah menunjukkan rasa hormat yang pantas kepadanya. Dia tidak hanya menolak untuk mengakuinya, tetapi dia juga berusaha menghancurkan mata pencaharian saya. Saya harus katakan itu sama sekali tidak mungkin. Kau tidak lebih dari seekor semut bagiku. Mengapa aku harus repot-repot menunjukkan rasa hormat padamu? Nak, aku akui, kau mungkin punya latar belakang yang luar biasa. Namun, di sini di Jiangnan menghadapi 100 aliran. Berpikir kau bisa melenyapkan kami. Kau benar-benar delusi. Mengapa aku harus takut pada Jiangnan? Bahkan jika aku harus berdiri melawan seluruh dunia, apa yang harus aku takutkan? Baiklah. Kau yang meminta ini 100 aliran. Mustahil. Tuanku, orang ini telah melewati batas kesabaranku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghabisinya. Hari ini, 100 aliran menghadapi kehancuran. Bagaimana mungkin kami hanya menunggu kematian? Kami akan mengikuti langkah. Kami akan mengikuti langkah Dari Jenderal Dewa Shenyu. dari Jenderal Dewa Zhanyu. Jadi kau ingin memamerkan kekuatanmu di Jiangnan. Sayang sekali kau telah menggali kuburanmu sendiri. Hari ini dengan dukungan 100 aliran, kau pasti akan mati. Sinyo, apa yang kau katakan? Beraninya kau membantah tuan seperti itu. Berlututlah sekarang juga, dan mohon pengampunannya. Apakah kau Buddha, atau sudah kehilangan akal sehatmu? Pria ini hanyalah seorang menantu numpang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kami 100 aliran? Bocah, jangan pikir dukungan seorang pejabat berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Di sini di Jiangnan, bahkan seekor harimau harus merunduk. Aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk membalikan langit. Benar sekali, jika 100 aliran kami bersatu. Bahkan jika kau adalah orang besar dari ibu kota, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di sini. Kau tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Kalau begitu kau akan tetap berada di Jiangnan selamanya. Wilayah Jiangnan macam apa ini? 100 aliran macam apa ini? Aku benar-benar telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Gusi, Bawahan di sini. aku ingin kau dalam 1 menit hapuskan 100 aliran dari wilayah Jiangnan ini. Ya, Berpura-pura tangguh. Apakah kau tahu betapa besarnya 100 aliran itu? Kau sendirian
menghancurkan kami dalam 1 menit. Aku menghina. Apel. Keluarga Linku telah bangkrut. Apakah kau yang melakukan ini? Sekarang giliranmu. Jangan lupa bahwa di Jiangnan, aku masih memiliki ratusan ribu pasukan. Dengan satu perintah dariku, pasukan akan mengepung kota. Dan kau bahkan tidak akan menyisakan tulang sedikit pun. Dasar bajingan, apa kau ingin melakukan pengkhianatan? Raja Jiangnan terus mendesaknya selangkang demi selangkang. Sungguh pendekatan yang kejam. Sungguh keserakahan yang tak terpuaskan. Saat kau mencoba memasukkanku ke daftar hitam tadi, apakah kau pernah mempertimbangkan hasil ini? Tidak perlu banyak bicara. Aku sudah mengeluarkan perintah rahasia. Ratusan ribu pasukan akan berada di gerbang kota dalam beberapa hari. Ratusan ribu pasukan ini, di mataku, tidak lebih dari sekumpulan orang rendahan. Tidak layak untuk disebutkan. Mereka bisa dimusnahkan dengan jentikan jariku. Gusi, Bawahan di sini. sampaikan perintahku. Pasukan Jiangnan harus segera menyerah. Atau tidak akan ada belas kasihan. Ya, Kau pikir kau siapa? Ratusan ribu pasukan di bawah komandoku, sangat setia. Kecuali kau adalah sosok dengan kekuatan tertinggi di militer. Bahkan jika kau adalah pewaris kaya dari ibu kota, datang ke wilayah Jiangnan kami, kau tetap akan pulang dengan tangan hampa. Aku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi dari memprovokasi para elit Jiangnan. Tuan kita kalah, seluruh pasukan telah musnah. Kalau sebenarnya siapa kau? Bagaimana mungkin ratusan ribu pasukan menyerah dalam sekejap? Liu Yan. sebagai tunangan Liu Yuyan dari keluarga Liu di ibu kota. Apa yang mungkin membuat hal ini mustahil? Bukankah itu putri sulung keluarga Liu dari ibu kota yang termasyhur? Keluarga Liu dari ibu kota mereka yang memegang kendali penuh atas Dacia, berada di urutan kedua setelah Dewa Raja dalam status. Desas-desus mengatakan bahwa keluarga Liu dari ibu kota memegang saham di setiap industri besar di Dacia, dan bahkan memiliki hubungan erat dengan militer. Bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di sini? Kak, bukankah dia idolamu? Mengapa dia datang ke sini secara langsung? Sepertinya itu untuk tunangannya. Mungkinkah? Mustahil. Apa haknya untuk menjadi tunangan Nona Liu? Tunangan Nona Liu pastilah orang lain sepenuhnya. Seseorang bawakan hadiah untuk Tuan Lu. Keluarga Liu dari ibu kota mempersembahkan hadiah pertunangan ini kepada Tuan Lu. Sebuah villa istana emas naga hitam, sebuah Rolls Royce, dan kartu hitam dengan batas kredit 100 miliar. Tuan Lu, tolong nikahi saya. Bagaimana ini mungkin? Nona Liu benar-benar datang untuk pria ini. Villa Istana Emas Naga Hitam. Apa? Itu adalah kawasan hunian misterius tingkat atas. Jangankan Jiangnan, bahkan di ibu kota, hanya sedikit yang berani menginjakan kaki di dalamnya. Hadiah tunggal ini saja cukup untuk melampaui pengaruh seluruh wilayah Jiangnan. Belum lagi hubungan militer dan politik keluarga Liu. Apakah ini dukungan sejati Tuan Lu itu? Kakak si pecundang itu benar-benar tunangan Nona Liu. Segala sesuatu yang kau banggakan ternyata bergantung pada wanita lain. Nona Liu, kedatanganmu sangat mendadak. Saya Lu khawatir tidak bisa mematuhinya. Situasinya tidak terduga, tapi suatu hari nanti Anda pasti bersedia menikahi saya. Tuan Lu akan segera memasuki gerbang keluarga Liu saya. Jangankan Jiangnan, di seluruh Dacia. Apa yang perlu ditakutkan? Kami tidak tahu Tuan Lu adalah tunangan Nona Liu. Kami mohon pengampunan Anda. Kami mohon pengampunan Anda. Sekarang, setelah masalah ini selesai, mungkin kita sebaiknya pergi ke tempat lain untuk bicara. Ayo pergi. Lu Yuan, aku benar-benar salah menilaimu. Nona Lu, apa maksud Anda dengan itu? Jadi setelah semua ini, kebergantunganmu di perjamuan hari ini, hanya wanita ini. Entah itu benar atau tidak, sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, Nona Lu. Lu Yuan, kau benar-benar tidak tahu malu. Jadi kau sudah menjalin hubungan dengan wanita ini, dan masih berpura-pura setia di depan kakakku. Kau hanyalah menantu numpang yang tidak berguna, yang sudah bertahun-tahun menumpang di rumahku. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya tidak menghormati tunangan Nona Liu kami. Kau berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Kau menyapu perjamuan dengan kekuatan seperti itu, dan aku benar-benar bahagia untukmu dari lubuk hatiku. Berpikir bahwa mantan suamiku Lu Yi tidaklah pengecut seperti yang terlihat. Tapi kekuatanmu berasal dari wanita lain. Apa yang ingin aku katakan di sini adalah, sebagai seorang pria, jika kau tidak memiliki kemampuan dan mengandalkan wanita untuk menafkahimu, itu hanya akan membuat semua orang merendahkanmu. Aku Lu Yuan selalu bergantung pada diriku sendiri, tidak pada siapapun. Bahkan sekarang, kau masih mencoba membenarkan dirimu sendiri. Jika kau berpikir bahwa menjadi pria simpanan adalah sebuah keterampilan, maka kau memang bisa bangga pada dirimu sendiri. Tapi kau benar-benar telah mengecewakanku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku pernah bersamamu. Nona Liu, aku sudah lama mendengar reputasimu. Tapi di sini aku harus memberikan Nona Liu sedikit saran. Saat memilih pria, jangan hanya melihat penampilannya, lihatlah kemampuannya. Bersama dengan orang yang tidak kompeten seperti itu, hanya akan menurunkan standarmu.
Karena kau tahu reputasiku. Kalau begitu katakan padaku, atas dasar apa? Kau pikir kau punya kedudukan untuk menceramahiku Liu Yuyan? Aku hanya menawarkan sedikit saran. Sebagai seseorang yang telah melaluinya Nona Liu. Mantan istri. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu Nona Liu. Jika kau tidak menceraikan Liu Yuan, aku mungkin tidak akan punya kesempatan ini hari ini. Penilaianmu terhadap orang sungguh biasa saja. Urusan Tuan Lu malam ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau bersikeras menyalahkanku. Kau sangat bodoh. Aku tidak menyangka bahwa Liu Yuyan yang tangguh benar-benar akan mengatakan hal seperti itu untuk melindungi suaminya. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Dia tidak memiliki karakter maupun kemampuan. Dan bahkan mengejar adikku. Jika bukan karena kenalan kita selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak akan peduli. Liu Yuyan, kau telah mengikat dirimu dengan pria seperti dia. Sebaiknya kau memikirkan masa depanmu sendiri. Jiangnan sangat kecil. Visimu terlalu terbatas. Jadi wajar saja kau tidak bisa mengenali naga sejati. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan padamu. Tuan Lu. Ayo pergi. Kami mohon pamit Tuan Lu. Kami pamit Tuan Lu. Kami pamit Tuan Lu. Dia dulu menantu numpang keluarga Lu yang tak berguna. Kini dia menantu numpang keluarga Liu yang tak berguna. Beraninya dia tetap begitu sombong. Cukup Yuyu, bagaimanapun juga dia adalah mantan saudara iparmu. Kakak. Yi, sudah lama sekali kau terlihat semakin cantik. Stefan. Stephen, kenapa kau di sini? Apa kau dengar kakakku sudah bercerai? Aku dengar Stephen saat ini sukses besar di grup Black Gold di luar negeri. Kakak, bukankah dulu dia mengejarmu? Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan lagi? Apa yang kau katakan? Stephen, lama tidak bertemu. Kenapa kau ada di sini? Aku di sini untuk kesepakatan bisnis besar. Kesepakatan bisnis besar. Mesin litografi Dacia akan meluncurkan versi luar negerinya. Para pejabat dari seluruh dunia berbondong-bondong datang. Dikabarkan bahwa Dewa Raja Daciamu akan memimpin acara tersebut secara pribadi. Kesempatan ini hanya datang sekali seumur hidup. Bahkan jika hanya membangun jaringan dengan peserta, itu akan membuka banyak saluran luar negeri. Iye. Apakah kau tertarik untuk hadir bersamaku? Karena Lu Yuan, aku tidak sempat melihat tokoh penting itu. Jika aku bisa bertemu Dewa Raja di acara peluncuran itu, mungkin aku dapat sumber data tak tertandingi untuk keluarga lo. Tuanku, ada sebuah permohonan. Ini dari manajer grup Black Gold, luar negeri Stefan. Membawa dua wanita untuk menghadiri peluncuran mesin litografi di luar negeri. Kedua wanita itu adalah saudari Lu. Haruskah saya menyetujuinya? Setujui itu. Tuanku, mengenai pihak Dewa Raja. Bukankah kakak beradik lu ini selalu memandang rendah tuanku? Aku ingin melihat bagaimana reaksi mereka nanti saat tuanku muncul di acara peluncuran. Sebagai Dewa Raja yang agung, itu akan menjadi pemandangan yang menarik. Cemerlang Tuanku. Bolehkah aku melihat surat itu? Ini adalah surat perjanjian nikah yang dibuat kakakmu dengan kakakku dulu. Tolong Tuan Lu lihatlah. Nona Liu, jika boleh saya berterus terang, apakah pernikahan ini benar-benar diperlukan? Tuan Lu, apakah keluarga Liu tidak cukup baik untukmu? Atau, apakah aku Liu Yuyan tidak cukup cantik? Bukan itu maksudku. Mohon maaf. Acara peluncuran telah dimajukan. Saya mengerti. Saya memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Saya khawatir saya tidak bisa tinggal. Pria yang sungguh misterius. Aku Liu Yuyan pasti akan mendapatkanmu. Tuanku, menurut intelijen rahasia acara peluncuran ini, kekuatan barat berencana menyusup ke acara tersebut. Sang penguasa telah memperingatkan kita untuk sangat berhati-hati. Sekumpulan badut tidak lebih. Mereka tidak perlu ditakuti. Namun, agar tidak mengganggu jalannya konferensi pers, kita tidak boleh mengungkapkan identitas asli kita. Dimengerti. Konferensi pers untuk media asing. Lihat kakak itu pangeran dari Tata. Dan lihat itu raja dari Basa. Konferensi pers luar negeri ini benar-benar pusat bagi elit global. Kita berhutang semua ini pada Stephen. Jika keluarga lu kita bisa terhubung dengan salah satu dari orang-orang ini, itu akan membawa kita ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Dua wanita cantik. Jack. Aku yakin dan senang bertemu dengan kalian. Jack adalah salah satu dari 5 orang terkaya di daftar Forbes Barat. Li, ini adikku. Liu, senang bertemu denganmu Tuan Jack. Halo.
Singkirkan tangan kotormu dariku. Apakah kau baik-baik saja? Lu Yuan, apa yang kau lakukan di sini? Lu Yuan, bagaimana kau bisa mengikuti kakakku sampai ke sini? Ini di luar negeri. Tidak peduli seberapa besar pengaruh keluarga Liu, mereka tidak bisa menolongmu di sini. Lu Yuan, pergilah sekarang, kau tidak mampu menyinggung pria ini. Pergilah, belum pernah ada yang menyinggungku Jaja. Dan tetap selamat. Bocah kau sudah mati. Kau akan membayar harga untuk ini. Ini adalah konferensi pers untuk mesin litografi Dacia. Sebaiknya kau menjaga sikapmu. Mesin litografi apa? Di mataku itu, semua hanyalah sampah. Pengawang. Tangkap bocah ini. Beraninya kau? Bagus, sangat bagus, sepertinya kau bisa bertarung. Aku ingin melihat seberapa hebat kau bisa bertarung. Jack, wanita ini tidak boleh diremehkan. Lupakan saja. Karena menghormati permohonan Tuan Stephen, aku akan mengampuni nyawamu. Berkat Stephen, Lu Yuan, tidakkah kau akan berterima kasih padanya? Aku akan baik-baik saja tanpanya. Kau, Iye, itu tidak membuat perbedaan bagiku. kau benar-benar tidak punya harapan. Hadirin sekalian, generasi terbaru mesin litografi Dacia segera akan diresmikan. Para wanita silakan. Kami sekarang akan mengungkapkan kepada Anda mesin litografi terdepan di industri Dacia. Mesin ini harganya terjangkau, menawarkan kinerja yang luar biasa, dan jauh mengungguli kompetisi. Prapemesanan sekarang dibuka. Hari ini aku Jack mewakili Western Noble Nation. Seperti yang diketahui semua orang, produk Dacia semuanya sampah. Dengan logika yang sama, mesin litografi Dacia adalah yang paling sampah dari semuanya. Tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk membelinya. Jack benar, mesin litografi Dacia adalah sampah. Mesin litografi kami berteknologi tinggi. Tepat sekali. Teknologi chip Dacia akan mencuri data pribadi semua orang. Kalian benar-benar tidak boleh membelinya. Itu omong kosong. Mesin litografi Dacia kami beberapa kali lebih baik daripada mesin barat, baik dari segi performa maupun kecepatan pemrosesan. Kalian orang barat telah menindas Dacia hanya karena kalian takut akan kebangkitan kami. Itu benar, mesin yang dijual barat kepadaku terakhir kali. Harganya ratusan juta. Tapi harga Dacia hanya beberapa juta. Ini benar-benar penawaran yang bagus. Omong kosong. Apakah kau pikir kami di barat takut dengan kebangkitanmu? Aku curiga justru kalian di Dacia yang memiliki niat jahat, mencoba mencuri data rahasia semua orang. Pengawang, mengapa kalian belum menyerang? Hancurkan mesin-mesin litografi ini. Kalian hanyalah orang barbar. Beraninya kau bersikap lancang. Siapa berikutnya? Tunggu saja. Aku sudah memanggil Tuan Sony peringkat ke-10 di peringkat naga. Kau tamat. Tuan Sony, akhirnya Anda tiba. Sony peringkat ke-10 di peringkat naga. Apakah kau siap menemui ajalmu? Tuanku, Sony adalah murid langsung dari mantan juara peringkat naga. Bocah rendahan dari Dacia. Kau mungkin bahkan tidak menyadari bahwa Sony adalah murid pribadi dari orang nomor 1 di peringkat naga. Dia pernah melenyapkan 1000 pasukan elit seorang diri. Kau tamat. Pria ini tamat, dia akan langsung masuk neraka. Tuan Sony memiliki kekuatan tak terbatas. Dia pasti akan dihancurkan sampai mati oleh Tuan Sony. Kau orang bodoh yang lemah dari Dacia. Kau akan segera dihancurkan sampai mati oleh tangan Tuan Sony. Stephen, tolong selamatkan Lu Yuan. Tuan Sony adalah yang tertinggi. Statusnya di dunia barat sangat dihormati. Bahkan aku takut aku tidak bisa membujuk orang hebat ini. Kau orang Dacia rendahan, bersujudlah sekarang. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kau tidak cukup kuat. Lu Yuan berhenti bicara besar. Sosok seperti dia bisa meremukkanmu hanya dengan satu jari. Cepat minta maaf. Kalau tidak kau mati. Dia tidak layak. Kau selalu begitu keras kepala. Lupakan saja, aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Kakak, seharusnya kau melakukan ini sejak dulu. Ini adalah harga karena telah menyinggungku Jaja. Kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin ada pada seseorang sepertimu, bocah dari Dacia? Kau benar-benar membunuh Tuan Sony. Dia benar-benar berhasil mengalahkan Tuan Sony. Lu Yuan, bagaimana bisa aku tidak bisa melihatmu lagi? Pengawal, tangkap dia. Pergi. Semuanya ada sedikit kecelakaan di konferensi pers tadi. Pra penjualan akan berlanjut sekarang. Aku ingin 50 unit. Aku ingin 100 unit. Yiyuyu. Kemarilah minum air dan tenangkan dirimu. Kemari. Aku akan membawa kalian berdua untuk beristirahat. Dewa Raja, ini aku beli. Aku beli. Aku beli. Aku mau. Bawahan saya baru saja menerima kabar. Stephen baru saja membawa Nona Lu ke ruangan terdekat. Menurut saksi mata, Nona Lu sepertinya tidak dalam kesadaran penuh. Tidak bagus.
Sayang sekali. Jack telah tertangkap. Dua wanita cantik. Aku harus menikmati mereka semua sendirian. Berhenti. Mengapa kau ada di sini? Iye. Apakah kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan pada aku dan kakakku? Kau, Lu Yuan, lepaskan Ye dan yang lainnya. Stephen, apa yang terjadi di sini? Dia mencoba memaksakan diri pada kalian berdua. Dia membius kalian. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tapi aku malah dipukuli olehnya. Lo Yuan, kau benar-benar sudah keterlaluan. Kau masih percaya pada kata-kata pria ini? Apakah ada kemungkinan bahwa akulah yang datang untuk menyelamatkanmu? Ini, Ye, kau masih tidak percaya padaku. Karakterku Stephen, seperti yang kau katakan di Dacia, diketahui oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu kepadamu? benar kakak, Stephen, adalah orang besar dari grup Black Gold. Jika kita tidak percaya padanya, apakah kita harus percaya pada menantu numpang yang tidak berguna ini? Cukup Yu, jangan ucapkan sepatah kata pun lagi. Lu Yuan, mengingat waktu yang kita habiskan sebagai suami istri, aku tidak akan mempermasalahkan semua ini padamu. Aku sarankan kau bersikap sopan. Yu, ayo pergi. Ye, tunggulah aku. Xiao Yuan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini dengan Daddy itu? Tetua Lui. Sejujurnya aku mengadakan perjamuan ulang tahun besok. Kau dan Yi harus datang, tidak perlu membawa hadiah apapun. Kehadiranmu adalah yang terpenting, itu akan membuatku senang. Baiklah. Tetua Lui, tenang saja, aku akan datang tepat waktu besok. Tuanku, ini adalah persembahan khusus dari bawahanmu. Minuman tua berusia sahabat Golden Brew. Tuan, ini adalah semangat nasional yang sama yang digunakan oleh Tuan untuk menjamu para pemimpin dari semua bangsa di perjamuan dunia. Bagus. Minuman keras ini adalah hadiah dari Tuan. Hanya tersisa 3 botol di seluruh Dacia. Ini tak ternilai harganya dan memiliki nilai yang tak terukur. Hati Anda sangat perhatian. Tetua lebih suka kedamaian dan ketenangan. Anda tidak perlu mengikuti kami. Sesuai perintah Anda. Sesuai perintah Anda. Bukankah itu Lu Yuan? Hanya songgok sampah. Berani-beraninya muncul di perjamuan ulang tahun kakekku. Itu bukan urusanmu. Menantu numpang yang tidak berguna. Kakakku tidak akan pernah mengundangmu. Hari ini, pasti kakekku sedang bingung sehingga membiarkanmu masuk. Sebaiknya kau jaga bicaramu. Itu kakekmu yang sedang kau ajak bicara. Aku di sini untuk menghadiri perjamuan cendekiawan negara. Untuk bertemu dengan puncak masyarakat kelas atas. Apa hakmu untuk menceramahiku? Perjamuan sarjana nasional. Itu benar. Ini pacar baruku Liu Xiang. Saat ini, dia adalah asisten peneliti Liu Sheng. di Institut Penelitian Mesin Litografi Dacia di Jingnan. Kurasa kau tidak tahu. Tapi seorang akademisi Wang telah tiba dari ibu kota. Institut Jingnan tempat pacarku bekerja sedang mengadakan perjamuan negara di Wanhua tahun ini. Untuk menjamu tokoh penting tersebut, gelandangan sepertimu. Mungkin bahkan belum pernah bertemu peneliti seperti pacarku, apalagi seorang akademisi. Belum lagi seorang akademisi. Senang bertemu denganmu, Liu Sheng. Lu Yuan. Mohon maaf Tuan Lu. Aku sedikit fobia kuman. Berjabat tangan adalah bentuk kesopanan. Tapi mengelap tangan hanyalah kebiasaan pribadi. Tuan Lu, Anda tidak keberatan bukan? Aku baru saja mendengar bahwa kau pernah bertemu seorang akademisi. Itu benar. Bukannya ingin bersikap kasar Tuan Lu, tapi kau benar-benar harus menghentikan kebiasaan membual ini. Apa yang membuatmu berkata begitu? Seorang akademisi nasional, bahkan aku Liu Sheng, hanya pernah melihat mereka di televisi beberapa kali. Dan kau seorang gelandangan kelas bawah. Mengklaim telah bertemu seorang akademisi berpangkat tinggi. Tepat sekali Lu Yuan. Seseorang tidak boleh meraih hal-hal di luar kemampuannya. Lihatlah Liu Xiang kami. Di usia semuda ini, dia sudah menghasilkan jutaan dari proyek mesin litografi. Tidak sepertimu tidak punya uang dan bangkrut. Namun masih mencoba pamer di sini. Kau bilang kau mendapat uang dengan mencuri dari proyek litografi kan? Bagaimana bisa kau menyebutnya penggelapan? Menurut sistem alokasi sumber daya, uang adalah sumber daya yang langka. Yang seharusnya secara alami diberikan kepada orang jenius seperti kami. Tapi melihatmu Tuan Lu, aku khawatir kau belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Kau seorang asisten peneliti, menghasilkan jutaan dari proyek litografi. Itulah yang pantas kau dapatkan. Iri, kau hanya iri. Bagaimana kalau begini?
Biar aku carikan pekerjaan di institut kami. Petugas kebersihan keamanan, terserah apa yang kau mau. Pilih saja. Tunggu tidak. Aku rasa di institut kami, bahkan staf kebersihan pun harus memiliki gelar. Bakat seperti Tuan Lu, bahkan tidak akan memenuhi kualifikasi. Untuk sekadar melangkah masuk ke institut kami untuk melihat-lihat. Aku tidak punya kualifikasi untuk melihat. Jika aku ingin masuk, direkturmu harus keluar dan menyambutku secara pribadi. Lu Yuan, kau sampah yang tidak berguna. Direktur menyambutmu secara pribadi. Itu seperti anjing kampung yang mencoba menggigit bulan. Benar-benar delusi. Lu Yu, jaga bicaramu. Orang-orang dari strata bawah masyarakat selalu rentan terhadap fantasi liar. Tuan Lu, kau mungkin tidak tahu ini, tapi pamanku adalah direktur Liu yang terkemuka. Dia tentu tidak akan mengundang orang sepertimu. Sayang, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa Direktur Liu adalah pamanmu? Tetaplah rendah hati, tetaplah rendah hati. Lihat itu Lu, priaku. Memang serendah hati dan cakap itu. Berbeda denganmu, seorang gigolo tidak berguna yang hanya tahu cara hidup dari wanita. Berdiri di samping priaku. Kau harus merasa terhormat atas kemuliaannya. Aku hanya terlalu berhati baik untuk kebaikanku sendiri. Sudah cukup bicaramu. Jika sudah selesai, kalian berdua menyingkirlah. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Perjamuan ulang tahun Tetua Lui akan segera dimulai. Apakah kalian berdua tidak berencana untuk hadir? Hanya perjamuan ulang tahun. Aku di sisi lain adalah seseorang yang ditakdirkan untuk perjamuan sarjana negara. Begitu aku dan pacarku menembus jajaran elit dan mencapai lingkaran ibu kota. Bahkan kakekku akan bangga padaku. Keributan apa ini? Apa yang sedang terjadi? Paman Anda di sini. Direktur Li, Saat kita berada di depan umum, apakah kau melupakan semua yang kukatakan padamu? Paman, bukan direktur. Anda tidak tahu situasinya. Ada seorang gelandangan di sini. Dan dia sangat sombong. Dia mengklaim bahwa Anda secara pribadi akan mengundangnya ke institut kita untuk penelitian dan observasi. Dia bahkan mengatakan telah bertemu dengan sang akademisi. Coba kulihat. Kau. Mungkinkah kau? Orang ini, mengapa dia terlihat begitu mirip dengan tokoh besar dalam foto akademisi? Tidak, itu tidak mungkin. Keponakanku bilang. Pria ini hanyalah seorang gelandangan, sementara orang itu adalah sosok yang luhur dan tak tersantun. Tidak mungkin dia muncul di sini, di wilayah Jiangnan yang kecil ini. Jadi kaulah yang mengatakan bahwa aku akan mengundangmu secara pribadi ke institut. itu benar. Kau. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuatku sang direktur mengundangmu secara pribadi? Direktur, pria ini adalah tunangan dari sosialita ibu kota Liu Yuan. Jadi dia adalah tunangan dari putri sulung keluarga Liu di ibu kota, reputasi yang cukup besar. Namun sejauh yang aku tahu, keluarga Liu sedang mengalami gejolak internal. Tunanganmu yang disebut-sebut itu Liu Yuan sedang menghadapi cukup banyak masalah dan hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kau yang bermarga Lu, tanpa perlindungan keluarga Liu. Aku bertanya-tanya kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi begitu sombong di sini. Aku selalu mengandalkan diriku sendiri. Ketika seorang pemuda memiliki kemampuan kesombongannya, disebut sebagai kepercayaan diri yang berani. Tapi ketika kau tidak memiliki kemampuan dan bertindak sombong, itu hanya disebut membual. Aku tidak tertarik memperdebatkan benar atau salah hari ini. Kau telah menyinggung keponakanku. Berlututlah dan minta maaf sekarang juga. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, dengan satu panggilan telepon, aku akan membuatmu tahu arti penyesalan yang sebenarnya. Sikap yang sangat menjunjung tinggi benar dan salah. Baru saja Liu Sheng mengatakan bahwa dia mencuri puluhan juta dari proyek mesin litografi. Dan kau mencuri lebih banyak lagi. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Terus terang, aku telah berhasil mengamankan lebih dari selusin properti dan ratusan miliar dana dari proyek ini saja. Itu lebih dari cukup bagi orang miskin sepertimu untuk diperoleh dalam beberapa ratus masa hidup. Proyek mesin litografi tersebut adalah harapan bagi kebangkitan Dacia selama 1 abad terakhir. Ini mewujudkan darah keringat dan air mata setiap industri. Dibangun dengan penghematan seluruh bangsa. Namun kau hama parasit, berani menggelapkan dan mencuri dari keringat dan darah rakyat. Apakah kau tahu kejahatanmu? Paman, dia hanyalah seorang gelandangan pengangguran. Kenapa Anda takut padanya? Tepat sekali, tepat sekali. Jangan dengarkan semua omong kosong dari si Lu ini. Kurasa dia hanya cemburu karena kau punya begitu banyak uang. Kau rakyat jelata yang rendah. Uang yang kau hasilkan seumur hidup tidak cukup untuk 1 kali makanku. Beraninya kau bertindak sombong di depanku. Apakah kau bahkan layak? Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Fakta bahwa hama parasit seperti itu telah muncul di dalam proyek mesin litografi adalah kelalaianku. Kelalaianmu? Kau benar-benar sedang mempertunjukkan sesuatu. Kau tentu memiliki bakat untuk bergaya. Tapi untuk bergaya di depanku, kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Jika balok atas bengkok yang bawah pun akan ikut bengkok. Hari ini aku akan mengirim kalian berdua kembali untuk dibentuk ulang. Gelandangan pengangguran ini tidak akan berani melaporkan kita kan? Biar ku beritahu. Pendukungku adalah seorang akademisi. Dan pendukung akademisi itu
adalah Dewa Raja yang terkenal di dunia. Jika kau menyinggungku, kau menyinggung Dewa Raja. Apalagi di Dacia, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dimanapun di dunia ini. Kau, sebaiknya kau memohon ampun sekarang. Mungkin mereka masih bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, Akademisi Wang, Institut Penelitian Jiangnan ingin mengundang Anda. Itu sempurna, aku menunggumu di Aula Mahkota Wanhua. Silakan segera datang. Si pemakan bawah ini benar-benar sedang berakting. Aku tidak tahu, di mana kau mendapatkan informasi akademisi kami. Tapi hanya dengan statusmu. Kau pikir kau bisa memanggil akademisi kami secara pribadi? Kau pikir kau siapa? Nilai sejati seseorang terletak pada kesadaran diri. Kau telah menyinggungku. Jadi tunggulah dengan patuh kematianmu. Masih berjuang di saat-saat terakhirmu. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirimu. Aku pikir kaulah yang tidak tahu apa yang baik untuk dirimu. Akademisi, mengapa Anda ada di sini? Aku. Apakah kalian berdua tahu kejahatan kalian? Akademisi, apa yang telah kami lakukan untuk menyinggung Anda? Keduanya dicurigai mencuri aset besar dari proyek mesin litografi. Saya berharap akademisi menanganinya dengan tidak memihak. Itu omong kosong belaka Akademisi Wang. Anda tidak bisa mendengarkannya. Mesin litografi adalah masalah fondasi negara. Beraninya kalian berdua menggelapkannya. Seseorang bawa mereka berdua pergi. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? ini semua karena kau wanita celaka. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku begitu serakah? Beraninya kau memukulku. Orang ini terlibat. Bawa mereka berdua pergi. Jalan. Aku dijebak. Bocah itu menjebakku. Kau aku. Liu Xiang tunggu aku. Tuan, aku bertanya-tanya, apakah aku boleh mendapat kehormatan untuk mengundang Anda makan siang? Aku sudah punya rencana, aku akan pergi. Karena Anda di sini untuk sebuah janji tamu Tuan. Sudah sepantasnya. Aku menawarkan Anda bersulan. Lu Yuan, kenapa kau ada di sini? Malam ini adalah perjamuan ulang tahun orang tua itu. Aku tidak ingin ada pemandangan yang tidak menyenangkan. Aku memintamu untuk pergi. Xiao Yuan kau sudah di sini. Lu calon tuan tua keluarga lu. Simpan bisikan kecilmu itu. Untuk nanti saat kau di rumah, duduklah dan makan dulu. Soal perceraian itu, aku belum sempat memberitahu orang tua itu. Jangan berani-berani membuat masalah nanti. Aku memohon padamu. Baik. Di perjamuan ulang tahun lelaki tua itu, kau sang menantu numpang. Hadiah apa yang kau bawa? Aku sudah bilang. Selama orang-orang datang, aku senang. Hari ini mari kita nikmati saja makanannya. Tidak ada hal lain yang penting. Bagaimana mungkin? Bocah kulihat kau juga membawa hadiah. Kenapa tidak tunjukkan pada kami, agar kami bisa melihatnya? Itu akan membuktikan bahwa keluarga lu kami tidak membuang sumber daya kami pada menantu tidak berguna sepertimu. Nenek, Kau gadis kecil, lupakan masa lalu. Hari ini adalah ulang tahun kakekmu. Aku ingin melihat apa yang menantu tidak tahu malu dan tidak berguna ini. Bawa sebagai hadiah. Lu Yuan mempersembahkan Golden Brew berusia sebat untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tua itu. Bagus. Konon hanya di perjamuan negara. Dacia mengeluarkan ini untuk menjamu tamu terhormat. Sampah Golden Brew macam apa ini? Itu omong kosong belaka kataku. Stephen, apa maksud dari semua ini? Sejauh yang aku tahu, hanya ada 3 botol Golden Brew berusia seabad di seluruh Dacia. Bagaimana mungkin seorang menantu numpang yang tidak berguna bisa memilikinya? Oleh karena itu botol ini pasti palsu. Aku Stephen, manajer grup Black Gold, memberikan penghormatanku kepada lelaki tua ini. Apa yang dilakukan orang asing ini di sini? Orang asing apa? Kau orang Kua Bangka. Dia adalah tamu terhormat yang kuundang. Tuan Stephen, silakan duduk. Hari ini aku membawa hadiah untuk orang yang berulang tahun. Silakan lihatlah. Ini adalah minuman dunia barat kami yang paling mahal. Axo Cognac. Kelas dunia. Berharga 1 juta. Dihadiahkan khusus untuk lelaki tua ini. Bagus-bagus, kau sangat pesat perhatian. Aku tidak terbiasa dengan minuman keras berat. Kalau begitu silakan minum minuman palsu dari menantu tidak berguna milikmu itu. Aku akan. Lelaki tua anggurku adalah kualitas yang sebenarnya. Aroma yang begitu kuat. Anggur yang luar biasa. Tidak heran harganya 1 juta. Apa yang kau tertawakan? Anggur yang kuberikan 1000 kali lebih baik daripada milikmu. Kau parasit yang tidak berguna. Beraninya kau tertawa. Aku menertawakan kalian orang barat karena fondasi kalian yang dangkal. Kalian tidak tahu betapa dalamnya dunia ini sebenarnya di hadapan Golden Brew yang asli ini. Konyak baratmu tidak lebih dari air kencing kuda. Lihatlah lebih dekat anggurmu. Anggur ini keruh dan suram. Ini jelas merupakan barang tiruan berkualitas rendah. Dan kau berani membandingkannya dengan minuman kuda barat milikku. Nak lu, bahkan jika kau bangkrut, tidak perlu menyamarkan anggur basi ini sebagai barang asli. Tepat sekali, rasanya adalah satu hal. Tapi jika ini membuat kakek sakit, siapa yang akan bertanggung jawab? Yi, menantu numpang yang tidak berguna ini hanya membawa masalah setiap hari. Li Yuan, bukankah kau berjanji padaku
Bagaimana bisa kau masih seperti ini? Anggur yang sangat harum. Tidak seperti rasa tajam dari minuman Heartshake. Aromanya jauh lebih lembut. Ini benar-benar anggur yang lebih baik daripada Heartshake? Dari mana asal minuman langka ini? Mungkinkah botol ini benar-benar arak emas 100 tahun? Dia tidak berbohong. Tapi bagaimana mungkin dia memiliki ini? Apa yang kau lakukan? Bocah kecil kurang ajar, keluarga lu kami. Baru saja menjadi nama yang dihormati di Jiangnan. Mencuri minuman harta nasional, apakah kau mencoba membuat kami semua terbunuh? Kau merusak reputasi keluarga lu. Pencuri. Nenek, kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Meskipun Luyun biasanya sedikit tidak konvensional. Pasti, dia tidak akan serendah itu untuk mencuri. Yi, kau terlalu baik. Aku. Apa kau lupa apa yang telah dia lakukan? Aku mengakui arak emas 100 tahun milikmu memang lebih unggul dari anggurku. Tapi anggurku diperoleh secara sah dalam kapasitas saya sebagai manajer di grup Black Gold. Membandingkannya dengan anggur yang kau curi, sungguh menggelikan. Grup Black Gold tempat saya bekerja memiliki hubungan erat dengan tim litografi Dasiamu. Sejauh yang saya tahu, arak emas 100 tahun milik Dasia hanya disediakan untuk para akademisi dan talenta nasional. Selain para akademisi berpangkat tinggi itu dan sang dewa raja, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Seorang pecundang sepertimu, bagaimana mungkin kau pantas mendapatkan minuman ini? Kau pasti mencurinya. Lihatlah suamimu yang tidak berguna itu. Saya akademisi Wang datang memberi hormat kepada Tuan. Suara itu akademisi Wang dari tim litografi Dasia. Akademisi Wang. Kalian semua tidak mengerti. Akademisi Wang ini adalah yang paling dihormati di tim litografi. Bahkan ketua grup Black Gold kita harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya padanya. Baru saja, aku mendengar bahwa Akademisi Wang akan berkunjung ke seseorang. Mungkinkah itu Tuan Stephen? Aku tidak menyangka ini. Tidak disangka aku akan menerima kehormatan seperti ini. Jika ada yang tertarik, kalian bisa ikut denganku menemui sang akademisi. Bagaimana? Lihat mataku jeli untuk hal-hal seperti ini. Keberuntungan besar keluarga Lui akhirnya tiba. Lu Yuan, aku bertindak dengan niat baik, tetapi membuat kesalahan. Aku harap kau tidak menyalahkan kakakmu. Kakak kita adalah keluarga, tidak perlu bicara seperti itu. Tuan Stephen, saya akan pergi bersama Anda. Tuan Stephen, saya juga ingin ikut. Aku juga akan ikut. Aku juga akan ikut. Stephen, manajer grup Black Gold, memberikan penghormatan kepada akademisi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan mendapat kehormatan bertemu dengan Anda. Siapa kau? Minggir, akademisi. Bukankah Anda di sini untuk menemui saya? Tentu saja tidak. Siapa kau? Apa kau salah orang? Akademisi, apakah Anda yakin tidak salah orang? Tuan Stephen adalah manajer grup Black Gold. Orang dengan pangkat tertinggi di sini. Tidak ada seorang pun di sini yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Manajer grup Black Gold. Bahkan jika dia adalah ketua grup Black Gold, dia tetap tidak layak menerima siulan dariku. Enyahlah. Kau pasti bercanda. Jangan bilang akademisi akan bersulang untuk Lu Yuan. Akademisi itu bersulang untuk Luyuan. Mungkinkah ini benar? Mustahil, benar-benar mustahil. Memangnya Lu Yuan itu siapa? Dia hanya anggota keluarga Lu kami. Bukan apa-apa selain suami menantu yang tidak berguna. Dia tidak layak menerima siulan dari akademisi. Tepat sekali, dia hanya pecundang tanpa status atau kedudukan. Apakah dia layak? Jika kalian para gadis selalu berpikir berlebihan, bahkan seseorang sepertiku belum mendapatkan pengakuan akademisi. Apa kau benar-benar berpikir suamimu yang tidak berguna itu akan menarik perhatian akademisi? Tuan, saya di sini khusus untuk bersulang untuk Anda. Apa? Akademisi yang tinggi dan mulia benar-benar bersulang untuk Lu Yuan pecundang itu. Apakah aku sedang bermimpi? Suami menantu yang tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan ini? Tidak, ini tidak mungkin benar. Akademisi, apakah Anda telah membuat kesalahan? Lu Yuan hanyalah anggota keluarga Lu kami. Sekadar suami menantu yang tidak berguna. Dia tidak layak bagi orang berpangkat tinggi seperti Anda untuk menawarkannya siulan. Orang yang ada di sini adalah Nyonya. Tuan Lu adalah tamu kehormatan dari tim mesin litografi Dasia kami. Saya sarankan Anda menunjukkan sedikit lebih banyak rasa hormat. Tamu terhormat dari tim mesin litografi Dasia. Benar sekali. Apakah Anda mengatakan bahwa cucu menantuku yang berharga adalah tamu terhormat dari tim mesin litografi? Maman, mengingat kontribusi Tuan Lu bagi Dasia, saya harus memberikan siulan ini. Aku tidak pernah membayangkan cucu menantuku yang berharga ternyata memiliki dua identitas rahasia. Aku pikir anak Lu Yuan ini tidak biasa beberapa tahun yang lalu. Mungkinkah bahwa aku salah paham tentangnya selama ini? Tuan Lu, saya ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Saya pamit sekarang. Hati-hati Tuan. Cucu menantuku sayang, beritahu nenek dengan cepat apa sebenarnya posisimu sekarang. Kita semua telah ditipu oleh menantu numpang yang tidak berguna ini. Yu ceritakan apa yang terjadi. Si pecundang ini, karena aku punya pacar baru yang merupakan seorang peneliti. Dia menjadi cemburu dan melaporkannya kepada dekan Wang yang lewat. Itulah sebabnya pacarku sekarang dikurung. Yu jangan bicara omong kosong. Lu Yuan adalah tamu terhormat dari tim mesin litografi Dasia.
Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Tamu terhormat apa? Dia hanya mendapatkan perhatian Dekan Wang karena dia melaporkannya. Setelah hari ini, Dekan Wang yang sibuk pasti sudah melupakan orang seperti dia. Jadi dia hanya dihargai karena dia melaporkan seseorang. Aku hampir saja tertipu. Jadi begitu rupanya. Aku katakan bahwa menantu numpang yang tidak berguna sepertinya tidak mungkin memiliki identitas tersembunyi. Ternyata dia hanya beruntung. Pecundang tetaplah pecundang. Kau pikir hanya karena Akademisi Wang membantumu sekali. Lalu kenapa? Kau tetap hanya pengecut. Lu Yuan, apa yang terjadi di sini? Apakah kau benar-benar melaporkan pacar Yu Yu? Aku memang melaporkannya. Tapi, Apakah kau begitu tidak tahan melihat orang lain sukses? Apakah kau hanya puas jika kau menyeret semua orang ke level kegagalanmu? apakah seperti itu kau melihatku? Ya, sejak awal. Pernahkah kau bertanggung jawab sebagai pria? Aku tidak punya harga diri. Jika bukan karenaku, Lu Yuan, selamatkan aku. tetua aku. Pergilah urus bisnismu, jika memang harus. Kita berdua akan berkumpul di lain hari. Pengecut yang tidak punya pendirian. Lari begitu masalah dimulai. Cukup Yi, jangan perhatikan orang rendahan itu. Kemarin di ibu kota, tuan muda kedua keluarga Long mengundangku sebagai tamu. Kau harus ikut denganku. Keluarga Long. Mungkinkah itu keluarga tersembunyi di ibu kota? Mamang, meskipun keluarga Liu adalah yang terbesar di ibu kota, pada kenyataannya kekuatan terbesar adalah keluarga Long. Keluarga Long selalu menjaga profil rendah. Tapi saat ini, keuntungan dari mesin litografi Dacia sangat besar. Bahkan keluarga Long tidak bisa duduk diam. Tuan muda kedua Long mengundangku ke sana untuk mendiskusikan masalah ini. Jika keluarga Lui dapat memanfaatkan hubungan ini dengan keluarga Long, grup Lu akan melambung ke tingkat yang baru, sejajar dengan keluarga elit Dacia, dan bahkan menggantikan keluarga Liu di ibu kota. Bukanlah hal yang mustahil. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Tuan Stephen, untuk memperkenalkanku. Liu Yuyan, aku tidak akan kalah darimu. Keluarga Liu dari ibu kota. Tuan Lu, aku kepanasan. Nona Liu kau. Bantu aku. Ekspresi ini. Dia pasti telah diracuni oleh Gu. Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau menyakitiku? Jadi kau lebih suka dari atas. Nakal. Tuan Lu, kau. Karena kau tertarik padaku. Lalu mengapa menolak lamaran nikahku? Nona Liu, apakah kau sadar kau baru saja dikutuk dengan Gu? Seandainya aku tidak campur tangan tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Selidiki segera semua orang yang memiliki akses ke makananku baru-baru ini, serta seluruh perusahaan. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Tuan Lu, saya punya permintaan. Tidak, Bagaimanapun aku adalah tunanganmu. jangan gunakan itu untuk membenarkan apapun. Jangan terlalu serius. Aku ingin kau menjadi pengawalku. Sebutkan hargamu. Kau boleh menentukannya sendiri. Jangan terburu-buru untuk menolak. Aku bersedia melakukan apa saja. Apapun itu. Tentu saja, Kalau begitu, setelah masalah ini selesai, mari kita batalkan pertunangan kita. pertunangan ini dianugerahkan oleh kakakku. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan. Nona Liu silakan menyingkir. Tuan Lu, apakah kau benar-benar sangat tidak menyukaiku? Belakangan ini ada kekuatan di ibu kota, yang secara diam, dia menargetkan grup Liu, membuat keluargaku terluka parah. Tuan Lu, apakah kau benar-benar tidak bisa membantuku? Baik, aku akan bantu. Senang berbisnis dengan Anda. Senang berbisnis dengan Anda. 3 hari kemudian, keluarga Liu akan mengadakan perjamuan alit di Hotel Hualing untuk memamerkan status yang tak tergoyahkan keluargaku di ibu kota ini. Pada saat itu, saya meminta dukungan Anda, Tuan Lu. Mohon bersabar denganku. Tidak masalah. Serahkan padaku. Bocah, Wang, jika kau pintar enyahlah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. dan jika aku tidak mau, Aku adalah anggota peringkat Nagel, tepatnya nomor 29. Bocah ingusan sepertimu berani bersikap arogan di depanku. Seorang ahli peringkat naga 30 besar. Tidak baik. Lu Yuan, meskipun kau bisa bertarung. Nona Liu, kau terlalu meremehkanku. Ayo coba saja. Kau pasti sudah bosan hidup. Orang ini membawa masalah. Tangkap dia. Siapa yang mengirimmu? Bicara. Kau telah menyinggung Tuan Muda Long. Kau orang mati. Tampaknya perjamuan kelas atas hari ini tidak lebih dari sekadar jebakan. Tuan Lu, terima kasih banyak untuk kali ini. Ngomong-ngomong,
Mengapa ketua grup Black Gold begitu hormat kepadamu? Beruntungnya, aku melaporkan seorang peneliti korup. Sehingga aku menerima bantuan dari Akademisi Wang. Jangan bergerak. Patuhlah, atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tuan-tuan kami dari keluarga Liu. Saya tidak peduli dengan keluarga Liu atau keluarga Wang Anda. Ikut saya segera, atau saya akan membuat Anda ditembak di tempat. Kalian semua datang ke sini untukku bukan? Tuan Lu Kau, Kau cukup pintar nak, tapi aku tidak keberatan. Mengambil 2 lagi. Pasukan. Bawa mereka bertiga pergi. Bergerak, bergerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Lebih cepat. Lebih cepat. Kau mencari mati nak. Pasukan. orang-orang ini, tampaknya mereka adalah regu pembunuh. Di bawah komando Leiba kepala keluarga Lei. Nona kecil itu punya mata yang tajam. Setelah aku selesai dengan bocah tidak berguna ini, aku akan kembali untuk bersenang-senang denganmu. Maaf tapi aku akan mengambil nyawamu. Kata-kata yang sama berlaku juga untuk kalian semua. Aku akan mencabut nyawa kalian. Kau memang mampu. Bahkan di peringkat naga, Tuan Muda Lei yang terkenal kejam bisa dikalahkan olehmu. Tapi kami adalah skuad pembunuh. Keluarga Lei yang terkenal di dunia. Kami adalah tim yang ditempa dalam pertempuran. Bahkan pejuang legendaris Po telah diburu oleh kami. Pasukan habisi dia. Tuan Lu hati-hati. Beraninya serangga kurang ajar seperti kalian bertindak senekat ini. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kau tidak bisa membunuhku. Bos Lei tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Jika aku tidak membunuhmu, apakah Bos Lei akan melepaskanku? Aku akan melawanmu sampai mati. Jangan terburu-buru. Bosmu akan segera menyusul kalian. Kau membunuhnya. Ini gawat. Aku takut Leiba tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Manusia rendahan seperti Leiba tidak ada urusannya denganku. Apakah kau tahu? Leiba adalah raja dunia bawah ibu kota. Dia kejam dan bengis. Dia bahkan memiliki hubungan dekat dengan organisasi pembunuhan top dunia. Bahkan beberapa elit teratas di Dacia tidak akan berani memprovokasinya dengan enteng. Memikirkan bahwa Dasyam masih menampung hama seperti ini. Sudah waktunya untuk membasmi mereka. Leiba. Skuad pembunuh kami telah dimusnahkan sepenuhnya. Ayah, kultivasiku benar-benar lumpuh. Kau harus membalaskan dendamku. Hancurkan orang bernama Lu itu. Menantu tidak berguna itu. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana cadangan. Siapapun yang berani tidak menghormati keluarga Lei kami akan dihabisi oleh tanganku sendiri. Apakah rencana darurat yang kau bicarakan ini? Seseorang dari grup pembunuh nomor 1 dunia. Tepat sekali. Dia tidak lain adalah raja pembunuh nomor 1 di dunia. Dia sudah dalam perjalanan. Menurut perhitunganku, dia seharusnya segera tiba. Dikatakan bahwa raja pembunuh ini sulit dipahami seperti hantu. Bahkan Solon mantan peringkat teratas di peringkat naga hampir terbunuh dalam penyergapan olehnya. Lu Yuan, mari kita lihat bagaimana kau mati sekarang. Grup Lei. Tuan, ini adalah grup Lei. Apakah Anda punya janji temu? Di lantai berapa Leiba berada? Tuan Lei, kami ada di lantai 3. Apakah Anda punya janji temu? Terima kasih. Halo Departemen Keamanan. Seorang pria telah tiba di sini. Dia terlihat cukup tampan, tapi perilakunya agak aneh. Dimengerti? Ayah, apa yang terjadi? Aku berniat menunggu raja pembunuh untuk menyerang. Aku tidak menyangka si Lu yang tidak berguna ini datang ke sini sendirian. Dia mencari ajalnya sendiri. Dia berjalan langsung ke gerbang neraka. Si bodoh itu. Ini wilayah kami. Kami punya orang sebanyak yang kami perlukan. 1 ludah dari kami masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkannya. Biarkan si Lu itu dikuburkan di sini. The film was translated Ayah, and narrated by Sudah berapa lama? NVIDIA. Si Lu itu seharusnya sudah lumpuh sekarang kan? Mungkin saja. Begitu kita menangkapnya, bagaimana rencanamu menghadapinya? Tentu saja aku akan mematahkan anggota tubuhnya, lalu menyegelnya di dalam tong, dan mengubahnya menjadi babi manusia seumur hidupnya. Kau cukup kejam nak, tapi aku menyukainya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayah dan anak Lei, akhir kalian akhirnya tiba. Bagaimana kau bisa menerobos masuk ke sini? Sekumpulan sampah menyedihkan. Bagaimana mungkin kalian bisa menghentikanku? Jadi kau adalah Tuan Lu. Memang kemampuanmu luar biasa. Namun keluarga Lei kami di ibu kota mengandalkan lebih dari sekadar jumlah orang, baik dalam hal pengaruh maupun koneksi. Kami menjangkau tingkat yang paling tinggi. Jika kau bersedia menyerah sekarang, mengingat kemampuanmu yang mengesankan, aku bisa memanfaatkanmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Keadaan sudah sampai sejauh ini.
Masih sombong sekali. Sepertinya aku membuat keputusan yang tepat datang ke sini hari ini. Jangan mendekat lagi. Jika kau melakukannya, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Ayah, apa yang kau lakukan? Kau pikir ayahmu berhasil mencapai posisinya saat ini dengan bersikap lembek? Kau harus kejam baik kepada musuhmu maupun dirimu sendiri. Nak, berlututlah dan mohon ampun sekarang juga. Lalu pergi dari sini. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kita akan hancur bersama. Kau cukup mengesankan Tuan Lei. Tenang di bawah tekanan tapi. Jika hanya ini, kemampuanmu kau jauh dari kata cukup. Bagaimana kau bisa secepat itu? Siapa sebenarnya kau? Aku tidak menyembunyikan namaku, pun aku tidak mengubah margaku. Aku adalah Dewa Raja Dacia, Lu Yuan. Apa kau sudah gila, dasar sampah? Sosok seperti apa Dewa Raja Dacia itu? Jika kau adalah Dewa Raja, jangankan aku, bahkan ayahku, harus segera berlutut dan bersujud padamu untuk menunjukkan rasa hormatnya. Namun kau dasar sampah. Berani menyamar sebagai Dewa Raja Dacia. Kau benar-benar sedang menjemput ajang. Kau terlalu sombong, nak. Meskipun kau punya beberapa keahlian, Dewa Raja Dacia adalah sosok dengan kedudukan yang sangat agung, sehingga kau bahkan tidak layak untuk menyebut namanya. Dewa Raja Dacia tidak berarti apa-apa. Raja Pembunuh. Bagiku sang Raja Pembunuh. Tuanku Raja Pembunuh, akhirnya Anda tiba. Bocah ini terlalu kurang ajar. Mohon pergilah dan habisi dia. Apakah monyet berkulit kuning seperti ini benar-benar layak membuatku, sang Raja Pembunuh, bertindak secara pribadi? Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan sejati sang Raja Pembunuh. Bahkan, jika itu adalah Dewa Raja Dacia, aku yakin aku bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Apa kau dasar sampah dibandingkan dengan itu? Ini adalah teknik siluman pamungkas sang Raja Pembunuh. Riwayatmu tamat. Begitu teknik ini dilepaskan, bahkan Solon, mantan Dewa Perang nomor 1 di peringkat Nagel, terluka parah. Kau di sisi lain tidak akan punya tempat untuk mengubur jasadmu. Tuan Lu, jika kau bersedia berlutut dan memohon ampun sekarang, dan menyatakan kesetiaanmu kepada keluargaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Apakah keluarga Limu bahkan layak untuk itu? Tunggulah ajalnya saja. Bagaimana ini mungkin? Raja Pembunuh ini juga sangat lemah. Tanganku hancur. Kalian orang barbar barat selalu bertindak sewenang-wenang. Tapi Daciaku bukan lagi yang dulu. Bersiaplah untuk mati. Siapa sebenarnya kau? Orang yang akan membunuhmu. Penguasa Dewa Dacia. Kau adalah Dewa Raja Dacia. Kekuatan Dewa Raja benar-benar mengerikan. Kesombonganku telah menuntunku pada kehancuranku sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, kau benar-benar Dewa Raja. Dewa Raja yang agung di atas segalanya. Kami berdua mengakui kejahatan kami. Baru-baru ini mesin litografi Dacia telah meraih ketenaran di luar negeri, dan reputasi Dacia pun ikut meningkat. Pengaruh kita belum pernah terjadi sebelumnya. Karena hal ini berbagai negara menjadi gelisah, dan mereka akan adakan lelang internasional bersama beberapa hari lagi. Dilaporkan bahwa pada lelang ini, akan ada satu barang, harta karun nasional tertinggi Dacia yang telah hilang di luar negeri. Baginda, saya harap Anda bisa menemukan cara untuk membawa pulang harta nasional ini. Sudah waktunya harta nasional Dacia kembali ke rumah. Tuanku, kartu ungu emas ini memiliki dana lebih dari 1 triliun yang diberikan oleh penguasa untuk Anda gunakan di lelang internasional. Dewa Raja, menurut intelijen dari pengintai saya, pada lelang internasional ini, negara-negara barat tampaknya diam-diam merencanakan sesuatu. Perjalanan ini pasti akan sangat berbahaya. Anda harus sangat berhati-hati. Dalam misi ini, tidak peduli risiko yang terlibat. Aku akan mengambil kembali harta nasional itu. Aku akan mengembalikan kejayaan Dacia. Kebijaksanaan Anda sangat mendalam, Tuanku. Saya mendoakan kemenangan yang menentukan bagi Anda, dan kepulangan yang penuh kemenangan. Selama lelang internasional ini, jika suka sesuatu bilang saja aku yang bayar. Terima kasih Tuan Mudalong. Kenapa begitu formal? Selain itu, alasan utama aku datang ke sini adalah untuk membantu memajukan grup Lue milikmu. Tapi harus kukatakan, si Stefan yang tidak berguna itu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Untungnya aku sudah meletakkan dasar-dasarnya dan mengamankan dukungan dari grup Blood Gold dengan pengaruh lokal keluarga Long. Dipadukan dengan saluran luar negeri grup Blood Gold, keluarga Long milikku di ranah internasional kini memegang posisi yang cukup berbobot. Tuan Mudalong, Anda benar-benar hebat. Untuk proyek ini, grup Lu akan mengandalkan bimbingan Anda, Tuan Mudalong. Pada lelang internasional ini, aku akan memperkenalkanmu pada talenta dari seluruh dunia. Kau harus memastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mereka datang untuk harta nasional Dacia. Kita lihat saja nanti.
Tuan Muda Lang, mohon maafkan saya sebentar. Kau mantan suami Yi yang tidak berguna. Tunangan yang disebutkan Yuyan. Sebagai orang rendahan dari alam bawah. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di lelang internasional. Usir dia dari sini. Tuan Muda Long, bukankah ini terlalu berlebihan? Terlalu keras. Aku sedang bermurah hati hari ini. Mengenai perhitungan yang harus kuselesaikan denganmu, setelah kita kembali ke rumah. Aku akan menyelesaikannya denganmu sedikit demi sedikit. Masih berdiri di sana. Usir dia. Tuan mohon segera pergi. Beraninya kau? Lelang ini tampaknya tidak membatasi peserta, bukan? Mungkin saja begitu. Tetapi berdasarkan apa yang dikatakan Tuan Muda Long, Anda sepertinya bukan tamu resmi. Sebagaimana saja saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda adalah penyusup yang menyelinap ke pelelangan ini. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lalang, menantu numpang tidak berguna dari keluarga Liu ingin menawar. Sejauh yang kutahu, keluarga Liu saat ini sedang memperluas operasi luar negeri mereka. Dan dana mereka sangat ketat. Kau menantu numpang tidak berguna. Apakah kau bahkan punya uang? Kau bahkan tidak punya sedikit pun kredibilitas. Jika kau hanya mengatakan ingin datang untuk melihat-lihat dan memperluas wawasanmu, itu satu hal. Tidak berguna selalu tidak berguna. Lu Yuan, kenapa kau selalu seperti ini? Kau tidak pernah menghadapi masalahmu sendiri. Aku memang di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Untuk menawar. Biar saya beritahu sesuatu. Modal minimum yang diperlukan untuk berpartisipasi adalah setidaknya 100 juta dalam aset. Apakah Anda bahkan memilikinya? Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Lu Yuan, kau menantu numpang tidak berguna. Apalagi memiliki aset 100 juta. Orang rendahan sepertimu, mungkin seumur hidupmu belum pernah lihat uang sebanyak itu. Sudah cukup Lu Yuan, berhenti di situ. Jangan mempermalukan orang-orang Dacia di sini. Memalukan, satu-satunya yang memalukan diri sendiri adalah kalian. Melihat segalanya melalui lensa uang. Usir dia dari sini sekarang juga. Apakah aku memenuhi syarat ikut lelang ini? Kalian akan tahu setelah memverifikasi danaku. Lu Yuan, bahkan di saat seperti ini, mengapa kau tidak mau menundukkan kepalamu? Iye. Kau mengenalnya lebih baik dari siapapun kan? Menurut penyelidikanku, bukankah dia hanya pria tidak berguna, yang banyak bicara dan hanya tahu cara menggunakan kekerasan? Bahkan jika dia bukan mantan suamimu, aku bahkan tidak akan meliriknya 2 kali. Verifikasi aset 100 juta. Seseorang sepertimu orang biasa, bahkan tidak akan bisa mengumpulkan 10.000. Saldo 1 miliar. Maaf sebesar-besarnya, saya tak tahu Anda tamu terhormat. Apa yang terjadi? Kenapa kalian belum mengusirnya? Tuan Muda Lam, pria ini memang memiliki aset lebih dari 100 juta. Mustahil, itu benar-benar mustahil. Hanya seorang menantu tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki aset 100 juta? Bagiku uang hanyalah awan yang berlalu. Dengan kepalamu yang terlalu tinggi di awan, bagaimana kau bisa memahami nilai asliku? Lu Yuan, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Katakan, kenapa kau punya kemampuan bela diri sehebat itu dan aset bernilai lebih dari 100 juta? Karena sudah sampai sejauh ini, aku tidak melihat alasan untuk merahasiakannya. Sebenarnya aku adalah... Aku tahu. Kau tidak lain hanyalah pencuri. Kau pasti telah mencuri modal keluarga Liu, bukan? Jika tidak, sebagai menantu tidak berguna, bagaimana mungkin kau memenuhi syarat untuk menghadiri lelang internasional kelas atas seperti ini? Itu mustahil. Apa yang kau katakan, Lu Yuan? Apakah kau sudah gila? Satu-satunya pengaruhmu saat ini adalah statusmu sebagai tunangan dari putri sulung keluarga Liu. Jika kau kehilangan status itu, kau akan menjadi orang biasa saja. Dan bagaimana jika aku orang biasa? Orang biasa, berarti tidak akan ada persimpangan antara jalanmu dan jalanku. Kau tidak akan pernah bisa mengejar langkahku. Aku sudah memberitahumu saat kita bercerai. Apakah kau masih belum mengerti? Mengapa aku harus mengejar langkahmu? Nona Lu, kau terlalu sombong, bukan? Sekarang setelah aku mendapat dukungan dari Tuan Muda Long, setelah perjamuan ini berakhir, grup Lu kita akan melompat maju menjadi salah satu perusahaan terkemuka di seluruh Dacia. Dan kau cuma menantu numpang bergantung wanita lain. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Dari mana kau mendapatkan harga dirimu? Ku beri saran, lihatlah kesenjangan kita. Aku mengandalkan wanita lain. Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kau saat ini sedang mengandalkan pria lain? Kau pernah berkata bahwa kesuksesan grup Lu hari ini sepenuhnya karena usahamu sendiri. Namun sekarang, bukankah kau mengandalkan pria lain? Kau bajingan, Lu Yuan. Apa yang bisa kau mengerti? Saya memikul di bahu saya masa depan seluruh keluarga Lu. Segala sesuatu yang kulakukan adalah demi keluargaku. Seseorang sepertimu
tidak akan pernah mengerti apa itu tanggung jawab atau apa artinya mengambil tanggung jawab. Di dunia ini, tidak ada orang yang memiliki rasa tanggung jawab lebih besar dari tuanku atau komitmen yang lebih besar pada tugas. Nona, lo harus saya katakan, Anda benar-benar buta terhadap kebenaran. Ini orang yang kau pilih untuk dibawa. Mereka sama persis sepertimu. Hanya bicara dan tidak ada isinya. Benar-benar terputus dari kenyataan. Lo Yuan, aku sarankan kau lebih pragmatis. Berhenti mencoba menarik aksi hanya untuk mencari perhatian. Kau. Iya. Aku. Lelang internasional akan segera dimulai. Silakan semuanya duduk di tempat masing-masing. Tuan Muda Long, mohon maaf aku sedikit gugup tadi. Tidak peduli. Lelang sudah dimulai. Mari kita duduk. Hadirin sekalian, lelang internasional telah resmi dimulai. Tanpa basa-basi lagi, biarkan penawaran dimulai. Barang pertama kita adalah sebuah lukisan cat minyak karya Valanode dari 500 tahun yang lalu. Penawaran awal adalah 5 juta. 10 juta. 11 juta. 11 juta ada tawaran lain. 30 juta. Ada tawaran lain. 30 juta pertama, 30 juta kedua, 30 juta ketiga. Terjual. Selanjutnya adalah sorotan dari lelang internasional kita, acara utama, dan penutup kita. Lot penutup. Segel Kekaisaran Dacia yang hilang. Penawaran awal adalah 1 miliar. Tuanku. 5 miliar. Itu tawaran Tuan Bill. Dia benar-benar orang terkaya di dunia. Dia baru saja melipat gandakan harga awal sebanyak 5 kali lipat. 6 miliar. Kepala suku telah mengajukan tawaran. Semua aset bangsa kesukuan adalah miliknya. Sekarang ini akan menjadi menarik. Berani menentang Tuan Bill. Dia pasti punya keinginan mati. Tuan Muda Long bukan pemimpin nasional, kenapa dia lakukan ini? Tuan Bill memiliki seluruh Eagle Nation di belakangnya. Di dunia saat ini, Western Eagle Nation adalah kekuatan dominan yang tak terbantahkan. Bagi sang kepala suku untuk berani menentang Tuan Bill, kurasa dia punya keinginan mati. 7 miliar. 8 miliar. Kepala suku, kau berani menentangku. Kau tahu aku mewakili seluruh Eagle Nation. Dacia sedang bangkit. Dunia tidak lagi dikuasai oleh satu suara. Baiklah. 10 miliar. 20 miliar. 50 miliar. 50 miliar pertama. 50 miliar kedua. 100 miliar. Apakah dia gila? Apa? 100 miliar. Apakah dia punya dukungan yang kuat? Dukungan. Dia hanyalah menantu tidak berguna yang terkenal di Dacia kita. Aku sekarang benar-benar meragukan bahwa dia memiliki modal seperti itu. Dia hanya bermain-main untuk mencari perhatian. Pecundang menyedihkan. Tenang. Tuan ini silakan duduk. Mengenai dana lelang. Setelah acara berakhir, kami secara alami akan melakukan verifikasi. Sekarang saya umumkan 100 miliar. Pertama. 100 miliar kedua. 150 miliar. Tuan ini dari Dacia. Saya sarankan Anda keluar dari kompetisi ini. Jika tidak, Eagle Nation, kami tidak akan membiarkan Anda lolos. Hanya negara elang. Ayo hadapi aku. 200 miliar. 250 miliar. Apakah Anda ingin memulai perang antara Dacia dan Eagle Nation? Daciaku. Tidak pernah tunduk pada ancaman apapun. Prajurit negara elang, jika kalian tidak takut mati dan dikuburkan di kuburan tanpa nama, ayo bertarung, aku akan menuntaskannya sampai akhir. 400 miliar. 500 miliar. Kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatan sejati Eagle Nation. 600 miliar. 800 miliar. Sejauh yang saya tahu, bahkan orang terkaya Dacia hanya punya 800 miliar. Sangat mustahil bagi Anda untuk memiliki uang lebih dari itu. 1 triliun. Apa? Ini benar-benar mustahil. Saya menuntut verifikasi status keuangannya. Ini, Sangat mustahil baginya untuk memiliki aset 1 triliun. Tuan ini, karena jumlah yang sangat besar, mohon bekerja sama dengan kami untuk audit keuangan. Tidak perlu diverifikasi. Tuan ini memiliki 1 triliun di akunnya. Apa Anda pasti salah? Bagaimana mungkin? The film was translated and narrated by Saya mewakili Media. Eagle Nation, dan saya akan bertanya lagi kepada Anda. Dia tidak punya uang sebanyak itu kan? Apakah kau menyarankan bahwa aku Dewa Raja Dacia tidak bisa mengeluarkan 1 triliun saja? Dia adalah Dewa Raja Dacia. Kau bilang kau adalah Dewa Raja Dacia itu. Memang. Dia tidak lain hanyalah gigolo tidak berguna. Penguasa Dewa Dacia katamu.
Semua orang telah tertipu oleh pecundang ini. Sebagai tuan muda keluarga Long, aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia sama sekali bukan Dewa Raja Dacia. Itu benar. Aku bisa bersaksi, aku mantan istrinya. Dia jelas bukan Dewa Raja. Dewa Raja Agung. Li Yuan, beraninya kau menyamar sebagai Dewa Raja. Aku tidak menyamar sebagai siapapun. Aku adalah. Cukup, kau seperti ini di Jiangnan dan kau belum berubah sedikit pun. Aku tidak pernah menyangka bahwa demi harga dirimu, kau akan tenggelam serendah ini. Dewa Raja dihormati oleh semua orang. Seorang pejuang yang telah menaklukkan 4 penjuru dunia. Dan kau seorang gigolo tidak berguna, berani menyamar sebagai Dewa Raja. Apakah kau tidak punya rasa malu? Yi, lupakan saja. Orang seperti ini sudah tidak bisa diselamatkan. Dia tidak akan pernah berubah. Tuan Muda Long, aku benar-benar tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan orang ini. Aku akan pergi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu keluar. Sampai jumpa. Baiklah, jadi ternyata kau hanya berpura-pura. Dasar monyet berkulit kuning. Beraninya kau bertindak begitu kurang ajar di depanku. Seseorang tangkap dia. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu dengan siapa Anda berurusan. Lihatlah apa ini. Ini adalah token Dewa Perang Dacia yang legendaris. Kau. Jangan-jangan kau adalah Dewa Perang Wanita Dacia. Kalau begitu dia pasti adalah Dacia. Smith memberikan penghormatan kepada Dewa Raja. Pencapaian Dewa Raja tidak tertandingi di era ini. Aku tidak pernah membayangkan Anda akan muncul di hadapanku. Salam Dewa Raja. Tuanku, prestisemu telah mendunia bertahun-tahun. Pekerjaanmu pada mesin litografi menguntungkan dunia. Kini sebagian besar negara barat menganggapmu pemimpin mereka. Semuanya bangkitlah. Terima kasih Dewa Raja. Tuan Bill. Dewa Raja Dacia tidak terkalahkan. Aku sarankan kau menundukkan kepalamu. Tidak. Lalu kenapa jika dia adalah Dewa Raja Dacia? Ini di luar negeri. Ini adalah wilayah barat kami. Dewa penguasa Dacia, akhirnya kau muncul. Jika kau tetap bersembunyi di Dacia, kau mungkin tetap tak terkalahkan di zaman ini. Tapi ini adalah barat. Di mana 3 dewa barat? Dewa Jahat Orochi. Dewa Laut Poseidon. Dewa Matahari Apollo. Kami 3 dewa barat telah datang untuk mengirim Dewa Raja Dacia ke liang kuburnya. Kau saja tidak cukup. Kurang ajar. Kami telah mencapai puncak. Semuanya melampaui alam ilahi. Apakah para pecundang di peringkat naga itu bisa dibandingkan? Kami bertiga telah bergabung kali ini. Dan kau sendirian pasti akan mati. Tuanku, Kau salah. Kau salah besar. Bahkan di tingkat yang sama di luar alam ilahi. Kau telah menghabiskan seluruh kekuatanmu dan menggunakan seluruh potensimu untuk mencapai titik ini. Tapi bagiku itu hanya karena dunia ini hanya bisa sampai sejauh ini. Dewa menyedihkan Dacia, berhenti bersandiwara. Sekarang setelah kami bertiga berkumpul, bahkan jika kau punya 3 kepala dan 6 lengan, kau tetap tidak akan menemukan tempat untuk dikuburkan. Dewa penguasa Dacia, hari ini aku Dewa Matahari telah datang secara pribadi. Kau tidak punya harapan untuk selamat. Ketika Dacia kehilangan Dewa Rajanya, itu akan seperti dunia yang kehilangan matahari. Dan itu akan benar-benar dilahap oleh barat kita. Dan aku Apollo akan menjadi Dewa Matahari yang baru bagi Dacia. Membagi-bagi Dacia, itu adalah pemandangan yang aku nantikan. Apa yang kalian berdua tunggu? Matilah kau peninggalan menyedihkan. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Kita berada di tingkat kekuatan yang sama namun kau. Orang barbar barat. Bagaimana kau pahami harmoni langit dan manusia Dacia? Tidak, jangan mendekat. Ampuni aku Dewa Penguasa. Aku bersedia menyerahkan semua asetku. Tolong ampuni nyawaku. Uang bukanlah segalanya. Pasukan barat kalian melecehkan Dacia hampir sahabat. Kartu ini tidak lebih dari sekadar bunga. Dan untuk nyawamu aku akan mengambilnya hari ini juga. Kami hidup hanya untuk melayani Dewa Raja. Kami hidup hanya untuk melayani Dewa Raja. Kami hidup hanya untuk melayani Dewa Raja. Dewa Raja, ketua grup Black Gold telah mengetahui apa yang dilakukan Tuan Muda keluarga Long kepada Anda di lelang internasional dan telah menyatakan, dia berkata, bahwa saluran luar negeri keluarga Long semuanya ada di tangan grup Black Gold dan dia bertanya bagaimana Anda ingin menanganinya. Aku telah mengamati. Keluarga Long agresif memperluas saluran luar negeri. Aku curiga mereka memiliki motif tersembunyi demi keamanan.
Putuskan saluran luar negeri mereka terlebih dahulu. Dimengerti. Keluarga Long. Sialan. Sialan. Mengapa grup Black Gold mengakhiri kemitraan mereka dengan kita? Mungkinkah para petinggi telah menemukan keluarga Long kita? Mustahil. Keluarga Long kita selalu bertindak dengan hati-hati. Kita tidak pernah menyinggung Eselam atas Dacia. Pasti keluarga Liu kali ini. Entah kenapa keluarga Liu terakhir kali mendapatkan bantuan dari ketua grup Black Gold. Ini pasti keluarga Liu yang membalas dendam kepada kita, kakak. Apa yang harus kita lakukan? Karena keluarga Liu sudah bosan hidup, maka tidak perlu lagi mereka ada. Hubungi Hamen segera. Luncurkan serangan skala penuh ke keluarga Liu. Biarkan seluruh Dacia menjadi saksi betapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga Long kami. Hamen tapi kakak sulung. Apakah kau yakin ingin menarik tali itu? Adik laki-laki. Kau tidak mengerti. Saluran luar negeri kita telah dipaksa berhenti total. Waktu kita tidak banyak lagi. Baiklah. Liu Yuan sudah kubilang sebelumnya, pergilah ke keluarga Long lebih awal untuk meminta maaf dan selesaikan kesalahpahaman di antara kedua keluarga kita. Kau tidak mau mendengarkan. Kau bersikeras melindungi menantu numpang yang tidak berguna itu. Keluarga Long hubungi Haman untuk menghadapi keluarga Liu kita, menyebabkan kita mengalami kerugian puluhan miliar. Dan sekarang, katakan padaku apa yang harus dilakukan keluarga Liu kita. Nenek, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Aku akan mencari jalan. Kau akan mencari jalan. Aku perintahkan kau pergi ke keluarga Long malam ini. Pergilah meminta maaf kepada mereka, atau jangan berani-berani memanggilku nenek lagi. Jangan pernah menginjak rumah keluarga Liu kita. Yuan pukul 8 malam ini, kamar 505 di Hotel Yontin. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu? Jangan terlambat. Kuharap kau memanfaatkan kesempatan ini. Itu tadi Tuan Muda Long yang menelpon bukan? Ini adalah kesempatan emas. Kau harus pergi malam ini. Pergilah selesaikan kesalahpahaman antara keluarga Liu dan keluarga Long. Dan menikahlah ke dalam keluarga Long. Biarkan keluarga Liu kita mendapatkan kembali kejayaan masa lalu kita. Dan mencapai ketinggian yang lebih besar lagi. Nenek, apa yang sedang Anda pikirkan? Kalau menurutku, meskipun keluarga Long mengklaim sebagai klan yang tertutup di permukaan, namun sebenarnya mereka selalu cukup ambisius. Aku selalu merasa bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu di balik bayang-bayang. Akan lebih baik bagi keluarga Liu kita untuk menjauh dari mereka. Aku tidak peduli apa pendapatmu, kau harus pergi malam ini. Atau kau bukan lagi cucu perempuanku. Dan kau tidak perlu menginjakkan kaki di rumahku lagi. Nenek. Tuan Lu. Aku punya permintaan untukmu. Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf karena merepotkan Anda larut malam begini. Nona Liu tidak perlu melakukan itu. Hanya Nona Liu yang diizinkan masuk ke sini. Kau sudah datang, Liu Yuan. Mari kita minum. Tuan Muda Long, mari kita bicarakan bisnis terlebih dahulu. Tidak mau minum, Nona Liu. Kalau begitu kau menunjukkan sikap tidak hormat padaku. Baiklah. Tuan Muda Long, kunjungan Anda kali ini. Bagaimana dengan kunjungan ini? Wanita celaka kau milikku malam ini. Nona Liu. Dasar menantu numpang yang tidak berguna. Beraninya kau menyentuhku. Aku adalah pewaris langsung keluarga Lon. Dan seseorang yang kemungkinan besar akan menjadi putra mahkota Dacia. Tindakanmu hari ini tidak lain adalah menggali kuburmu sendiri. Putra mahkota Dacia. Apakah itu yang kalian semua incar? Lalu kenapa? Kalau memang begitu, kalian rakyat jelata terus mencampuri rencana-rencanaku berkali-kali. Baiklah, setelah keluarga Long naik tahta, aku akan membalas perbuatanmu saat itu. Dan wanita celaka itu Liu Yuan. Aku akan menjadikannya selirku. Dan memaksanya melayaniku siang malam di depan matamu. Kau sedang menjemput ajal. Lu Yuan, selamatkan aku. Sekarang sudah tidak apa-apa. Lu Yuan. Aku akan mengantarmu pulang. Lu Yuan. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Lu.
Menginaplah. Aku suka berada di atas. Tuanku pengawal kekaisaran di kediaman penguasa. Tangkap pria berbaju hitam. Bagaimana membuangnya? Aku mengerti, aku akan segera ke sana. Hong Tianba. Lepaskan aku sekarang juga. Tuanku, baru-baru ini observatorium bintang memperhatikan pergerakan bintang Polaris, pergeseran surgawi yang besar, dan menemukan orang ini di dekat kediaman penguasa, dan menemukan orang ini di dekat kediaman Sovereign. Kami belum sempat menginterogasinya. Dari mana datangnya sampah ini? Lepaskan aku segera. Apakah keluarga Long yang mengirimmu? Apa yang kau ocehkan? Aku tidak tahu apa-apa tentang keluarga Lon atau keluarga Hu. Hong Linka. Siapa sebenarnya kau? Tuan Muda Long mengirimku. Kita berada di pihak yang sama. Pihak yang sama. Tuan Muda Long mengatakan, rencananya telah berubah. Apakah kau menyadari hal ini? Apa maksudmu rencananya telah berubah? Bukankah sudah disepakati bahwa kita akan menyerang saat perjamuan negara? Perjamuan negara. 5 hari dari sekarang, untuk merayakan keberhasilan ekspor mesin litografi ke pasar luar negeri. Dacia sedang mempersiapkan perjamuan negara, dan kami bermaksud untuk menyerang pada saat itu. Tidak, kau adalah penipu. Baiklah, beraninya kau mencoba menipuku. Kau sampah tidak berguna. Aku akan menghabisimu. Apakah kau terlalu takut untuk bergerak sampah? Pukulan Hong Tianba bisa hancurkan gunung dan keringkan lautan. Kau pasti celaka. Kau sampah yang rapuh dan tidak berguna. Bagaimana mungkin kau bisa menahan pukulan terkuatku? Jauhkan dirimu dariku. Ayahku adalah tetua tertinggi Hongmen. Begitu keluarga Long berhasil dalam kenaikan mereka, Hongmenku pasti akan menjadi sekuat kaisar emeritus. Ayahku akan menjadi penguasa mutlak Dacia. Lepaskan aku sekarang juga. Aku akan mengampuni nyawamu. Tuanku, Seret mayatnya keluar dan kuburkan. Pastikan ditangani dengan bersih. tuanku, haruskah saya memobilisasi pasukan dari 4 wilayah? Tidak perlu. Mengenai Hongmen, aku sendiri sudah cukup. Ya. Yuyan. Tuan Lu saya. Kau wanita menjijikan. Berikan ke sini. Liu Yuan ada di tanganku sekarang. Datanglah ke pabrik pinggiran barat sendirian pada pukul 3 sore ini. Yuyan. Pabrik terbengkalai. Ketua sekte sampah Lu Yuan itu sebenarnya cukup ahli dalam bela diri. Apa kau yakin dirimu saja sudah cukup? Hong Wusuan. Di dunia ini, selain penguasa tertinggi Hangmen, siapa lagi yang bisa saya ketua sekte anggap serius? Seperti yang diharapkan dari ketua sekte. Kalau begitu aku serahkan menantu sampah ini padamu. Yuyan, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa melewatkan generasi kedua yang sangat kaya sepertiku, hanya untuk memilih sampah Lu Yuan itu? Dia masih lebih buruk dariku dalam segala hal. Lepaskan aku, atau keluarga Liu tidak akan biarkan Emil. Keluarga Liu yang tidak seberapa itu, apa nilai mereka? Begitu keluarga Long kita memanfaatkan kekuatan Hongmen untuk mencapai puncak Dacia. Aku akan menjadi putra mahkota dinasti saat ini. Dan kau Yuyan, kau akan menjadi selirku. Tuan Muda Long, ini bukan waktu atau tempat yang tepat. Dasar fosil tua. Ketua sekte benar. Kau bisa diajari. Tuan Muda Long pasti akan mencapai hal-hal besar suatu hari nanti. Tuan Muda Long, saya akan keluar untuk menerima telepon. Silakan lakukan ketua sekte. Yuyan, kau milikku sekarang. Singkirkan tangan kotormu dariku. Lu Yuan, jangan mendekat. Sudah kubilang. Lu Yuan, aku akan katakan ini hari ini. Kau tidak akan keluar dari pabrik ini dalam keadaan hidup. Kau. Tidak apa-apa. Keluarga Long milikku memiliki akar yang dalam. Bagaimana mungkin sampah tanpa akar sepertimu bisa mengerti? Sudah kubilang kau tamat. Hanya kau. Aku tahu kau punya sedikit kemampuan bela diri. Tapi hari ini aku telah mengundang ketua sekte Hongmen. Dia adalah di dunia ini, selain tetua tertinggi Hongmen, eksistensi yang paling kuat. Dan kau ditakdirkan untuk mati tanpa tempat penguburan. Lu Huan lari. Katanya ketua sekte Hongmen sangat kuat, bahkan Dewa Raja pun bukan tandingannya. The Kau film tidak was mungkin bisa translated mengalahkannya. and Kau wanita narrated by menjijikan. M-Media. Aku sedang bicara padamu. Apa kau sudah bosan hidup? Sampah itu sudah tiba, dan kau sudah khawatir. Sungguh kau punya dua wajah. Diam.
Yuan, sebaiknya kau lepaskan Yuan. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Lu Yuan. Kau bahkan tidak bereaksi mendengar nama ketua sekte Hongmen. Sungguh bodoh. Dan tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi. Di mana ketua sekte Hongmen? Kau Lu Yuan. Dasar bocah, kenapa tidak bersujud dan mengakhiri hidupmu sendiri? Aku ketua sekte akan membiarkan mayatmu itu. Dan jika aku menolak, Kalian anak muda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia. Aku ketua sekte jarang menyerang. Tapi satu serangan akan membuatmu menjadi debu. Dan membuatmu tidak punya tempat untuk dikuburkan. Ketua sekte Hongmen berhenti membuang waktu dengannya dan habisi dia. Berisik. Anak muda, sepertinya waktumu sudah habis. Sekarang rasakan telapak gunturku. Tidak perlu memaksakan diri. Bukanlah sebuah aib untuk jatuh. Tuan Muda Long, misi selesai. Aku sang ketua sekte memiliki urusan mendesak, jadi aku akan pergi. Mustahil, belum ada yang pernah menerima telapak gunturku langsung, dan tetap tidak terluka sedikit pun. Ketua Sekte Hong, jika hanya itu yang kau punya, maka aku sangat kecewa padamu. Tuan Lo, mohon ampuni saya. Saya buta dan gagal mengenali seorang ahli sejati. Ketua sekte Hong, apa yang kau lakukan? Tuan, ini adalah tanda ketulusan saya dalam berserah diri kepada Anda. Ketua sekte Hong, apa kau tidak takut pada ayahku dan hukuman dari para tetua Hongmen? Kepala keluarga Long dan para tetua agung Hongmen telah bersekongkol bersama. Hongmen sudah lama keropos dari dalam. Aku sudah lama muak dengan kalian. Tuan Lu, saya tahu kemampuan Anda melampaui logika. Tolong jadikan saya pengikut Anda. Bangkitlah. Tuan Lu, Jangan katakan apa-apa lagi. Setelah perjamuan negara, kau akan memiliki kendali penuh atas Hongmen. Satu-satunya syarat adalah, kau harus mengikuti arahanku dalam segala hal. terima kasih Tuan. Ketua sekte Hong, jangan tertipu olehnya lagi. Dia hanyalah menantu numpang yang tidak berguna, tanpa latar belakang sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa membantumu merebut kekuasaan dari para tetua tertinggi? Hongmen, bantu aku saja. Aku akan kembali dan memberitahu ayahku. Dan kami pasti akan membantumu mengambil kendali Hongmen. Apakah ayahmu bahkan memiliki kualifikasi untuk melakukan itu? Ayahku adalah kepala keluarga Lon. Statusnya sangat mulia. Dasar sampah. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan ayahku. Apa kau bahkan layak? Jadi Dewa Raja Dacia tidak layak begitu. Kau adalah Dewa Raja Dacia. Sudah berakhir. Keluarga Long tamat. Mulai hari ini, Hong Wuchuang pasti akan mengikuti perintah Tuan Lu. Perjamuan. Jadi ini adalah perjamuan negara yang legendaris. Ini benar-benar pengalaman yang membuka mata. Aku dengar hari ini. Bahkan sang penguasa akan secara pribadi menghadiri perjamuan tersebut. Dan mereka bilang, Dewa Raja bahkan akan muncul. Yuyan, keluarga kita hanya menerima undangan ke perjamuan negara ini karena terobosan kita dalam saluran mesin litografi luar negeri. Mengapa kau membawa orang tidak berguna ini? Apakah ada bedanya dia di sini atau tidak? Pada perjamuan negara ini, aku pasti sangat diperlukan. Kau makhluk tidak berguna. Jujur saja egomu cukup tinggi. Seseorang yang tidak berguna sepertimu, jika keluarga Liu tidak membawamu masuk, bagaimana mungkin kau bisa masuk ke perjamuan negara Dacia yang agung dan tertinggi? Itu sudah cukup, Nenek. Lu Yuan adalah tunanganku. Dia tidak berguna. Tunangan. Kau menghabiskan sepanjang hari melindungi pecundang itu. Sudah kubilang keluarga Liu akan hancur olehmu cepat atau lambat. Lihat, bukankah itu Patriark Long? Ayo pergi dan beri salam padanya. Patriark Long, aku ingin bersulang untukmu. Patriark Long. Kau benar-benar masuk akal. Aku sangat puas denganmu. Bagaimana kalau kau menikahi putra sulungku yang tidak berprestasi? Bagaimana menurutmu? Patriark Long, apa yang kau katakan? Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Mohon maafkan saya. Di tempat dengan status mulia seperti perjamuan negara ini, mengapa kau datang ke sini? Nona Lue, tunanganku telah datang ke sini. Apakah ada masalah dengan itu? Hanya tahu cara mengandalkan wanita. Aku khawatir itulah satu-satunya bakat yang kau miliki. Jenderal Lun, urusanku sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Jadi kau adalah menantu numpan yang tidak berguna itu, Lu Yuan. Aku sudah mendengar tentangmu. Sampah yang tidak tahu malu dan tidak berguna. Dan kau berani menunjukkan wajahmu di perjamuan negara ini. Patriark Long, The film Tuan Lu was setidaknya translated adalah and tunanganku. narrated Saya by minta Anda Media. menunjukkan rasa hormat. Tunanganmu. Kau bukan siapa-siapa. Di hadapan keluarga Lon, apa arti keluarga Liu?
Patriarch Long, Yuan masih muda, dan mungkin kurang tata krama. Mohon maafkan dia atas kesalahan apapun. Saya harap Anda bisa berlapang dada. Sebenarnya keluarga Liu kita selalu sangat menghormati keluarga Anda. Keluarga Liu dan keluarga Long tentu bisa membentuk aliansi. Kami tidak ingin merusak keharmonisan antara kedua rumah kita. Apakah Anda menetapkan Patriarch Long bahwa Anda setuju dengan aliansi di antara kita? Aliansi. Apakah kau bahkan layak? Hari ini dari 10 keluarga besar Dacia. Selain keluarga Liumu, semuanya telah menyatakan setia pada keluarga Longku. Keluarga Liumu punya kualifikasi apa untuk beraliansi dengan kami? Kami keluarga Liu juga bersedia tunduk pada rumah Anda. Saya mohon Patriarch Long, berikan kami rahmat ini. Nenek ini tidak boleh dilakukan. Diam. Patriarch Long, bagaimana menurut Anda? Membuat keluarga Liu tunduk pada rumahku bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun aku punya satu syarat. Mohon silakan bicara. Suruh orang rendahan dari keluargamu ini berlutut dan bersujud di hadapanku. Hanya dengan begitu aku akan mempertimbangkan untuk menerima penyerahan dirimu. Ya tentu saja. Kau makhluk tidak berguna. Apa kau dengar itu? Berlututlah di depan Patriarch Long. Nenek, Tuan Lu adalah tunangan saya. Saya tidak bisa membiarkan dia diperlakukan seperti ini. Kurang ajar. Sejak kapan kau punya suara dalam hal ini? Kau makhluk tidak berguna. Apa kau mendengarku? Berlututlah di depan Patriarch Long. Keluarga Long yang rendahan. Apakah dia bahkan layak untuk aku berlutut padanya? Kau orang yang merosot, apa yang bisa kau pahami? Keluarga Long adalah raksasa di Dacia. Dalam hal kekuatan, mereka telah jauh melampaui klan biasa manapun. Lebih jauh lagi, mereka memiliki dukungan dari Hangmen dan ketundukan dari 9 keluarga besar. Hari ini di Dacia, keluarga Long adalah kekuatan tak terbendung yang menjulang ke langit. Terus terang saja, bahkan sang penguasa dan Dewa Raja bukan lagi tandingan mereka. Bocah kecil berlututlah pada Patriarch Long, sekarang juga. Ini adalah kehormatan bagimu. Dia tidak layak. Aku punya 100 juta di sini. Berlutut dan bersujud 100 kali untukku. Apakah kau akan berlutut atau tidak? Apa? Apakah kau pikir uang bisa membeli segalanya? Mengapa tidak? Kekuatan keluargaku mencapai langit. Kami lebih kaya daripada negara itu sendiri. Dan kata-kata kami menentukan hidup dan mati. Aku menawarkanmu 100 juta, agar orang rendahan sepertimu berlutut dan bersujud 100 kali. Itu adalah berkah tertinggi. Baiklah. Aku juga punya 100 juta di sini. Patriarch Long, aku meminta agar kau berlutut dan bersujud 100 kali padaku. Ingat, tidak boleh kurang satu pun. Kau orang rendahan, kau berani menghinaku. Saat aku menawarkannya itu adalah berkah tertinggi. Namun saat kau menawarkannya itu adalah penghinaan. Kau makhluk tak berguna. Kau pikir kau siapa? Dan siapa itu Patriarch Long? Apa kau bahkan punya hak untuk disebut setara dengannya? Dia memang tak layak disejajarkan denganku. Lu Yuan, apa kau tidak punya rasa malu? Sudah cukup buruk kau bersikap seperti ini di wilayah Jingnan, dilindungi oleh Liu Yuan. Tapi ini adalah perjamuan negara, pusat dari segala kekuasaan di Dacia. Apa hamu untuk bersikap begitu sombong? Anak muda sedikit kerendahan hati tidak ada salahnya. Semua yang terjadi tadi hanyalah untuk mengujimu. Sekarang aku akhirnya mencapai kesimpulan. Kau persis seperti rumor yang beredar. Tidak berguna. Gigolo sampah. Putraku bahkan tidak akan sudi bergol dengan pecundang sepertimu. Jika bukan karena Tuan Buddha Long, bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Tuan Hong mengatakan bahwa karena terlalu memanjakan diri, esensinya telah mengaburkan pikirannya, dan dia telah kehilangan kewarasannya. Mohon maafkan putraku yang menyedihkan, karena telah membuat tontonan. Tidak. Tuan Buddha Long itu sangat gagah seperti biasanya. Karena kau merasa seperti itu Matriarch Liu, dan putri sulungmu masih belum menikah. Aku mengusulkan agar dia menikahi putraku di sini. Kenapa? Apakah kau tidak bersedia? Tidak sama sekali tidak. Menikah dengan keluarga Long adalah keberuntungan besar Yuan. Nenek saya tidak akan pernah menikah dengannya. Gadis lancang, kau akan menikah dengannya hari ini. Suka atau tidak? Aku sudah katakan sebelumnya, selama Yuan tidak bersedia, tidak ada yang bisa memaksanya. Apa kau sudah gila? Kau bocah muda, kau gigolo sampah. Hak apa yang kau miliki untuk menghalangi keinginanku? Hak apa yang kau miliki untuk menggonggong di hadapanku? Kita berada di perjamuan negara. Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka Dacia. Namun hari ini, sepotong sampah telah menyelinap masuk, mengandalkan dukungan dari putri sulung keluarga Liu. Dia berperilaku dengan kesombongan yang tak terkendali di perjamuan ini. Dan dia sendiri, tidak lain hanyalah gigolo sampah, yang tidak memberikan kontribusi apapun kepada Dacia. Aku kepala klan Long usul mengusirnya dari perjamuan negara. Patriarch Long benar. Siapa di antara kita di sini yang belum memberikan kontribusi kepada Dacia? Klan Chen dari Dacia mendukung ini. Keluarga Xiao dari Dacia bersedia. Itu adalah otoritas saya, Long. Kau sampan. Sekarang, tinggalkan perjamuan negara segera. Dan kau, hak apa yang kau miliki untuk mengusirku? Kau sepotong sampah, beraninya kau. Semua orang di sini yang telah berbicara adalah anggota keluarga papan atas yang kuat di Dacia. Memegang kekuasaan tertinggi. Kau pikir kau siapa? Untuk mengklaim, kami tidak punya hak.
Dalam hal status The dan film was kedudukan, translated kau benar-benar tidak and bisa disebutkan narrated dalam by satu tarikan M. napas Lia. denganku. Lu Yuan, apakah kau masih tersesat dalam delusimu? Bukankah kau hanya seorang gigolo rendahan yang tidak berguna? Status apa yang bahkan kau miliki? Kau makhluk tak berguna. Apa kau tahu bahwa lidah yang tak terjaga bisa membawa petaka? Satu kata saja bisa meninggung seluruh kekuatan di Dacia. Apa kau ingin menyeret keluarga Liu kami? Kalian kubur bersamamu. Lu Yuan, orang-orang ini bukan sembarang orang. Sebaiknya kau menunduk dan meminta maaf saja. Dalam hal status aku adalah Dewa Raja Dacia. Dalam hal kedudukan aku telah berpacu melintasi medan perang, memenangkan kehormatan yang tak terhitung jumlahnya untuk Dacia. Dan kalian, keluarga yang disebut kuat, yang hanya tahu cara bertengkar dan mengeruk kekayaan dari rakyat jelata. Hak apa yang kalian punya, hak apa disejajarkan denganku? Penguasa Dewa Dacia. Lu Yuan, apakah kau masih tersesat dalam delusimu? Kau benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Penguasa Dewa Dacia adalah eksistensi tertinggi di Dacia. Bahkan aku sangat mengaguminya. Dan kau hanyalah seorang gigolo tidak berguna. Tapi kau berani menyebut dirimu Dewa Raja Dacia. Kenapa kau tidak bercermin apakah kau layak? Dewa penguasa Dacia adalah sosok yang sangat terhormat. Kau berani menyamar sebagai dia di perjamuan negara. Ini adalah pelanggaran berat terhadap keagungan ilahi. Penjaga tangkap sampah yang mengeluarkan omong kosong ini dan lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Mari kita lihat siapa yang berani. Salam Dewa Raja. Lu Yuan, kau sama saja saat di perjamuan kehormatan Jingnan. Dan sekarang kau sama saja di perjamuan negara hari ini. Apa kau benar-benar menganggap semua orang bodoh? Lu Yuan, kau menantu numpang yang tidak berguna. Kau hanya membawa aib bagi keluarga Liu kami. Tahu? Mungkinkah kau adalah Valkyrie Dacia? Patriark Long, jangan tertipu olehnya. Orang ini hanyalah pemain yang ia sewa, Valkyrie Dacia. Apakah dia layak menyandang gelar itu? Patriark Long adalah orang dengan status luar biasa. Anda pasti mengenali token ini, bukan? Token dewa perang kau. Kau benar-benar Valkyrie Dacia. Tentu saja. Valkyrie Dacia. Kalau begitu kau pasti Dewa Raja. Tentu saja. Suami cucuku adalah Dewa Raja. Yu Yan, kau benar-benar telah menemukan dermawan yang kuat bagi keluarga Liu kita. Lu Yuan, apakah kau benar-benar sang Dewa Raja? Tanpa keraguan. Mustahil. Mungkinkah bahwa kau hanya gigolo yang ia pelihara? Kau bilang dia seorang gigolo. Itu benar. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa menjadi Dewa Raja? Apa yang membuatmu berkata begitu? Kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Apakah aku tidak cukup mengenalmu? Seseorang tanpa ambisi dan tanpa rasa tanggung jawab layak disebut Dewa Raja. Aku lihat kau pasti telah menghabiskan segala cara untuk mendapatkan dukungan Valkyrie hanya demi mendapatkan bantuannya. Kita telah menghabiskan begitu banyak tahun bersama. Kau benar-benar tidak memahamiku sama sekali. Tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan. Cukup berhenti berpura-pura. Itu memuakan. Valkyrie Dacia. Nama yang sangat terkenal. Namun demi keinginan egoismu sendiri, kau membantu gigolo yang kau pelihara. Berpura-pura menjadi Dewa Raja. Aku pikir kau Valkyrie sudah kehilangan akal sehatmu. Penjaga, bawa kedua orang ini pergi. Kurang ajar. Valkyrie. Kau mengizinkan seseorang menyamar sebagai Dewa Raja, yang merupakan kejahatan itu sendiri. Aku menyarankanmu untuk menjaga sikap. Jika tidak kau akan menderita. Adapun kau menantu numpang yang tidak berguna, tangkap dia juga. Dan lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Kurang ajar. Berani sekali. Apakah kau berniat memberontak? Salam Dewa Raja. Sudah beberapa bulan, Penguasa. prestis Dewa Raja hanya tumbuh semakin kuat. Itu benar-benar keberuntungan Dacia. Semuanya kalian terlalu memujiku. Itu benar-benar Dewa Raja. Dewa Raja adalah cucu menantu keluarga Liu kita. Kebangkitan keluarga Liu kita akhirnya sudah di depan mata. Yu Yan, kau benar-benar punya mata yang jeli. Dewa Raja Lo Yuan, kau benar-benar Dewa Raja. Mustahil. Kau menantu numpang yang tidak berguna ini. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi Dewa Raja yang agung? Seandainya tuanku tidak membantu keluarga Lumu berulang kali, bagaimana mungkin keluarga Lumu bisa mencapai titik ini hari ini? Namun kau masih begitu sombong. Berpikir ini semua berkat usahamu sendiri. Sungguh menggelikan. Tidak, semua ini adalah apa yang pantas kudapatkan. Mana mungkin ada hubungannya dengan menantu numpang ini? Patriark Long, Patriark Long. Patriark Long adalah seseorang yang kukejar sendiri. Maman, sekarang setelah kau mendaki ke ketinggian keluarga Longku, apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah lama curiga kau tidak beres. Dewa penguasa Dacia, prestis yang begitu besar. Sayang sekali aku Long harus melenyapkan batu sandungan sepertimu. Di mana ketua Sektahon? Ketua Sektahon, aku serahkan Dewa Raja Dacia ini kepadamu. Kehadiran ketua Sektahon sangat mengguncang bumi. Sejak berdirinya Dacia tak ada yang tahan satu pukulannya. Lu Yuan, bahkan jika kau adalah Dewa Raja Dacia, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Aku khawatir kita masih harus bertarung untuk mengetahuinya. Ketua Sekte Hongmen. Hong Wushuang memberikan penghormatan kepada tuanku.
Apel. Patriark Long Burung yang bijak memilih pohon The untuk film was hinggap. Selama beberapa hari terakhir translated pasukan and pemberontakmu, narrated by semuanya M. telah ditangkap oleh Dewa Raja. Aku sarankan kau menyerah sekarang, agar aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Tidak. Tak mungkin keluarga Longku merencanakan selama beberapa dekade hanya untuk berakhir seperti ini. Keluarga Long berniat memberontak. Anak buah kemarin, tangkap keluarga Long dan semua kaki tangannya segera. Pengkhianatan keluarga Long, ini tidak mungkin. Nona Lu, apakah ini jalan yang kau perjuangkan atas nama keluarga Lu? Sungguh jalan yang luar biasa menuju surga. Ini tidak nyata? Aku, Jika tahu hari ini akan tiba, kenapa tetap melakukannya? mustahil. Tidak, ini mustahil. Itu hanya karena aku tidak menghargainya saat itu. Keluarga tamat.